Menjunjung tinggi Islam yang mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Kibarkanlah sayapmu, mantapkanlah langkahmu, mengharumkan dunia pendidikan. Jaya Ratu kita akademika, Jaya Ratu Sumin Raden Padang. Takkan pernah berhenti menyunaskan jiwa bangsa, mencerdas serta berarah mulia. Satukanlah tekadmu, tata masa depanmu, Bima dan Bapak jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Menjunjung tinggi Islam yang mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Berilmu dan beriman, mari kita sebarkan nama bagi semesta alam. Jaya Ratu kita akademika, Jaya Ratu Sumin Raden Padang. Takkan pernah berhenti menyunaskan jiwa bangsa, mencerdas serta berarah mulia. Satukanlah tekadmu, tata masa depanmu, Bima dan Bapak jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Gelik melumban perahu bidar di sungai Musi. Janganlah lupa beli telur abang, cantik rupa, penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang di koncet kepang, beli kaliku banyu batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Elok laku ngasi rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai Musi kesungsang, naik ke pusing lagi tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adik kalau begala jadi gini. Ay 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 zaman bercanda muda tapi saronia. Ay 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 zaman nyari gini yang benar-benar solon. Ay 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 zaman bercanda muda tapi saronia. Ay 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 zaman nyari gini yang benar-benar tolong. Ay 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 ya zaman, ya zaman, ya zaman, ya zaman. Gelik belumban perahu bidar di sungai Musi. Janganlah lupa beli telur abang, cantik rupa, penyabar dan baik hati.
Adik manis berambut panjang dikoncet kepan, Belikang di Kubanyu Batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai musik juga. Elok laku ngasih rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai musik kesungsang, nak ke pusing laju tersasar ke kali joni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, garap ke adik kalau baik galak jadi pilih. Ayah sama bercanda muda tapi saronia. Ayah sama yang ini yang benar-benar tolong. Ayah sama bercanda muda tapi saronia. Ayah sama yang benar-benar tolong. Ayah sama bercanda muda tapi saronia. Ayah sama nyari bini yang benar-benar tolong. Ayah sama bercanda muda tapi saronia. Ayah sama nyari bini yang benar-benar tolong. Ayah sama ya sama ya sama ya sama. Galau mendingan mendem di rumah daripada keluar rumah kena corona. Yuk kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat corona. Kamu di rumah baik, biar kami yang begawe. Tunggu kondisi aman, hidup normal semuanya tenang. Kamu di rumah baik, biar kami yang begawe. Tunggu kondisi aman, hidup normal segalanya senang. Corona hilang, kita sehat kalau penyakit jauh kalau virusnya mati kalau warganya sehat kalau. Yuk ayo kita galau, jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan, jangan lupa jaga jaraknya. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat corona. Kamu di rumah baik, biar kami yang begawe.
Menjunjung tinggi Islam yang mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Kibarkanlah sayapmu, mantapkanlah langkahmu, mengharumkan dunia pendidikan. Jayalah Universitas Akademika, jayalah terus Wira dan Fana. Takkan pernah berhenti tunaskan jiwa bangsa, mencerdas serta berarah mulia. Satukanlah tekadmu, kata masa depanmu, Wira dan Fana jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Menjunjung tinggi Islam yang mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Berilmu dan beriman, mari kita sebarkan nama bagi semesta alam. Jayalah Universitas Akademika, jayalah terus Wira dan Fana. Takkan pernah berhenti tunaskan jiwa bangsa, mencerdas serta berarah mulia. Satukanlah tekadmu, kata masa depanmu, Wira dan Fana jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Gelik belumban perahu bidal di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa, penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang di koncet kepang. Berikan liku banyu batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Eloklah kungai si rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai Musi kesungsang, naik ke pusing lagi tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adik kalau begala jadi gini. Ayah zaman bercanda muda tapi saronia. Ayah zaman nyari gini yang benar-benar tolong. Ayah zaman bercanda muda tapi saronia. Ayah zaman nyari gini yang benar-benar tolong. Ayah zaman, ya zaman, ya zaman, ya zaman. Gelik belumban perahu bidal di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang.
Cantik rupa, penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang dikoncet kepan. Pernikahan di Kubanyu Batang hari 9. Mengalir bermuara ke sungai musik juga. Elok aku ngasih rupa indah menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai musik kesungsang. Nak ke pusing laju tersasar ke Kaledoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang. Garap ke adik kalau baik galak jadi bini. Ayah sama bercanda muda tapi saronia. Ayah sama nyanyi ini yang benar-benar tolongan. Ayah sama bercanda muda tapi saronia. Ayah sama nyanyi ini yang benar-benar tolongan. Ayah sama bercanda muda tapi saronian. Ayah sama nyari bini yang benar-benar tolongan. Ayah sama bercanda muda tapi saronian. Ayah sama nyari bini yang benar-benar tolongan. Ayah saman, ya saman, ya saman, ya saman. Ayo kita galau, mendingan mendem di rumah daripada keluar rumah kena corona. Yuk kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat corona. Kamu di rumah baik, biar kami yang begawe. Tunggu kondisi aman, hidup normal segalanya senang. Kamu di rumah baik, biar kami yang begawe. Tunggu kondisi aman, hidup normal segalanya senang. Corona hilang, kita sehat kalau penyakit jauh kalau virusnya mati kalau warganya sehat kalau. Yuk ayo kita galau, jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan, jangan lupa jaga jaraknya. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat corona. Biar kami yang begawe. Tunggu kondisi aman, hidup normal segalanya senang. Kamu di rumah baik, biar kami yang begawe. Tunggu kondisi aman, hidup normal segalanya senang. Corona hilang, kita sehat kalau penyakit jauh kalau virusnya mati kalau warganya sehat kalau. Galau, jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan, jangan lupa jaga jaraknya. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat corona. Ayo kita galau, jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan, jangan lupa jaga jaraknya. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan
udah biarin aja, Sipa udah ada kan. Janganlah lupa beli telur abang, cantik rupa penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikoncet kepang, belikan di Banyu Batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Eloklah ku ngasi rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai Musi kesungsang, naik ke pusing lagi tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adik kalau begala jadi gini. Ayah zaman bercanda muda tapi sangonia. Ayah zaman nyari gini yang benar-benar sonoran. Ayah zaman bercanda muda tapi sangonia. Ayah zaman nyari gini yang benar-benar sonoran. Ayah zaman, ya zaman, ya zaman, ya zaman. Ngelik belumban perahu bidal di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang, cantik rupa penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikoncet kepang, belikan di Banyu Batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Eloklah ku ngasi rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungai Musi kesungsang, nak ke pusing laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adik kalau baik galak jadi gini. Ayah zaman bercanda muda tapi sangonia. Ayah zaman nyari gini yang benar-benar sonoran. Ayah zaman bercanda muda tapi sangonia. Ayah zaman nyari gini yang benar-benar sonoran. Ayah.
Nisa belum dimulai ya? Kayaknya sudah hadir semua ini, Nisa. Oh, boleh kita mulai ya Pak ya? Coba konfirm sama Oke. Pak Ian atau Pak Dekan. Dah siap Iya, belum? ya, mohon ditunggu sebentar Bapak. Baik, Bapak Ibu bisa kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua bisa ditemukan dalam acara webinar series yang diadakan oleh FISIP UIN Raden Fatah Palembang bekerja sama dengan Fikom Universitas Padjadjaran dengan tema Riset Pasca Pandemi, Penelitian Komunikasi Budaya dan Lingkungan Berbasis Keselamatan. Saya Siti Anisya dengan senang hati dan berbangga pada hari ini dapat memandu acara kita. Hadir juga pada malam hari ini Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Haji Izomiddin MA. Selamat malam Bapak. Pak Izom, waalaikumsalam Pak Izom. Hadir juga Dekan Fikom Unpad, Dr. Dadang Rahmat Hidayat MSI. Selamat malam Pak Dadang. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga Bapak Ibu, narasumber, pemateri, pemantik, dan seluruh peserta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini untuk lanjut ke diskusi, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan audio atau mute ada di pilihan kiri paling bawah agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pemantik kita hari ini yaitu Dr. Atwar Bajari MSI. Selamat malam, Pak Atwar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini sebagai pemantik akan memanaskan kita pada malam hari ini ya, Pak Atwar ya. Insya Allah. Tadi sudah diberi musik-musik yang insya Allah membangkitkan semangat. Salah satunya itu di Rumah Bae, walaupun lagi corona, alhamdulillah kita semua dapat tetap produktif ya, Pak ya. Baik. Bapak Ibu, pemantik kita, Pak Atwar ini lahir di Sumedang pada tanggal 27 Maret 1965, bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Mengajar juga di beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat dan provinsi lainnya. Aktif di berbagai organisasi yang sejalan dengan profesi, yakni Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia, Member of International Global Science and Technology Forum, dan banyak sekali. Waduh, aktif banget ini Pak Atwar ya. Luar biasa. Selain itu juga, Pak Atwar ini aktif pada berbagai seminar, baik nasional maupun internasional. Wah, sudah melanglang buana ya Pak, ada di konferensi internasional kedua tentang media, komunikasi, dan budaya di Penang, Malaysia, dan lain-lain. Saat ini beliau telah menulis 5 buah buku, teks, dan beberapa jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Luar biasa.
Waduh, ini beliau juga seorang penganut Franklian, identik dengan keyakinan logoterapi. Betul ya, Pak Atwar ya? Jadi logoterapi ini adalah sebuah pendekatan untuk hidup yang lebih bermakna. Wow. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama. Wah, saya juga sepakat ini, Pak. Baik, daripada kita menunggu lebih lama, kayaknya langsung saja saya serahkan kepada pemantik untuk dapat mengambil alih acara. Kepada Pak Atwar, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Isni. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbahagia sekali kita bisa berjumpa via webinar di acara malam ini. Dan sebelum saya memantik atau menstimulasi para pembicara, saya ingin memberikan waktu sambutan kepada Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Patah, Pak Izomidin, Prof. Izomidin Ismail. Saya memberikan waktu, Prof. Nanti dilanjutkan sambutan dari Pak Dr. Dadang Rahmat dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jajaran. Pertama, saya persilakan untuk Prof. Izomidin. Silakan, Prof. Mic-nya mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dadang Rahman Hidayat, ya teman saya, teman kita semua, Dekan Fikom 4. Selamat malam Pak Dadang. Yang terhormat Bapak Profesor Johan Iskandar, Guru Besar Etnobiologi 4. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Syahabudin, peneliti Komunitas Untirta. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Juga yang kami hormati Ibu Dr. Helena Agustin, MSI, penggiat lingkungan dan media dari Unpad juga. Selamat malam Bu Helena. Selamat malam Pak. Ya, dan juga Bapak Dr. Rizal dari FISIP Universitas Palembang, dan seluruh peserta webinar yang berdasarkan catatan dari Zoom. Ada beberapa di luar kota Palembang dan di luar Bandung ini, ada Universitas Pancasila, ada dari Cianjur, ada dari Mataram, ada dari Subang, ya, ada dari Makassar, dari Riau, Padang, dan semuanya. Tentu kita sangat senang mengikuti acara ini. Ya, pertama-tama, ya alhamdulillah webinar ini dapat kita laksanakan dalam rangka kita berdiskusi untuk mencari atau menentukan upaya bagaimana kita tetap survive dalam menghadapi pandemi COVID ini. Bagaimana kita ketahui bahwa sudah 5 bulan kita berada dalam cengkeraman COVID, bahkan di dunia ini sudah merenggut nyawa, dan dalam rangka mengatasi keselamatan jiwa tersebut, rupanya berdampak kepada aspek-aspek yang lain yang sedikit banyak itu membuat terganggu eksistensi beberapa aspek kehidupan yang lain. Dan termasuk di dalamnya di dunia ilmu pengetahuan, dan wabil khusus ini berkaitan dengan penelitian. Maka dalam kesempatan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Patah Palembang bekerja sama dengan Fikom Unpad Pajajaran berinisiasi untuk melakukan diskusi ini. Tidak lain tujuannya bagaimana kita di tengah-tengah suasana, kalau boleh kita katakan ini between the devil and the deep sea, atau dilema tanda petik, ya, kita tetap harus hidup sebagai akademisi, ya, di tengah-tengah pandemi ini. Nah, mungkin melalui diskusi ini
kita akan mencoba mencari celah kira-kira apa yang bisa kita kaji melalui penelitian-penelitian, dan tentu syukur penelitian ini tidak hanya berguna bagi dan penelitian sendiri, tapi juga kita berharap juga dapat berguna dalam rangka menyumbang ya pemikiran kita untuk menghadapi hambatan-hambatan akibat pandemi COVID ini. Untuk itu kepada Bapak Pak Dr. Dadang, Dekan, dan juga kepada seluruh pembicara, narasumber, dan juga kepada seluruh peserta webinar, dan ini wabil khusus kepada pematik Pak Dr. Anwar Bajari. Ya, terima kasih yang telah bergabung dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan ini ya sesuai dengan yang kita mungkin ini ya merupakan masukan bagi kita dalam rangka kita turut berpartisipasi membantu sesama, membantu pemerintah, juga membantu dunia pendidikan dan dunia pengetahuan, bagaimana kita andil untuk bersama-sama menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Atas nama pimpinan Visi Universitas Palembang, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi penelitian komunikasi budaya dan lingkungan berbasis keselamatan ini ya secara resmi kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ijomuddin Ismail. Selanjutnya saya juga memberikan waktu pada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Silakan Pak Dekan, mic-nya dibuka Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati sahabat saya, Dekan Uin Raden Fatah, Profesor Ijomuddin. Ya, Assalamualaikum. Prof. Ya, baik-baik. Ini senior guru saya, guru-guru saya nih, Prof. Johan Iskandar, Profesor Ahmad Syabuddin. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Di Bandung dan di Serang ya. Di Serang, Pak. Yang saya hormati, ini teman saya juga nih, Pak Ian Rizal, atau Ian Rizal. Ini sering makan pempek dengan saya kalau di Palembang. Plus durian. Ya. Siap. Kemudian ini yang kalau tidak saya sebut malah saya bisa jadi masalah nih ya. Ibu Dr. Herlina Agustin. Ya, jauh terdekat, jauh di laptop tapi dekat di depan saya ini. Selamat malam Pak Dekan. Dan tentu ini ya lighter ya, pemantik itu apa ya, lighter ya. Pemantik diskusi ini Bapak Dr. Anwar Bajari, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini barangkali kita melaksanakan kolaborasi yang kesekian kalinya antara FISIP UIN Raden Fatah dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran ya dalam kerangka akademik, sebagian besar adalah dalam kerangka akademik, dan jadi malam ini juga meneruskan tradisi baik kita gitu ya antar dua institusi ini dengan menghadirkan webinar. Nah, webinar ini tentu dengan yang tadi disampaikan temanya cukup menarik. Ini meyakinkan pada kita semua bahwa kajian-kajian ilmu komunikasi, lingkungan, atau kajian-kajian ilmu lainnya memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, gitu ya. Termasuk juga riset dan bahkan pengembangan keilmuan itu sendiri. Khusus dalam masa pandemi ini, judulnya sih memang pasca pandemi begitu ya. Ini judul yang Pak Anwar, positive thinking ya. Jadi segera berakhir begitu ya. Pasca pandemi begitu ya. Jadi
pada pandeminya kita juga belum tahu kapan selesainya, tapi mudah-mudahan kita doakan bahwa pandemi ini segera berakhir. Di webinar pada malam ini. Untuk Profesor berharap betul bahwa webinar ini bisa memberikan sumbangsih yang kuat begitu ya bagi perkembangan keilmuan secara konseptual, secara teoritis, dalam konteks kajian riset maupun dalam konteks pragmatis ya. Kita tahu juga barangkali akhirat bahwa itu kan orang yang berlomba-lomba aktualisasi diri ya, pengakuan diri, rasa ingin dihargai dan segala macamnya itu tidak hilang, tapi mungkin kita kembali lagi kepada sesuatu yang sangat mendasar, yaitu masalah keselamatan. Sehingga barangkali webinar hari ini sangat unik. Kita bicara bahwa apapun sebetulnya usaha kita adalah safety first, gitu ya. Safety first. Jadi kalau safety first ini ingatnya main bola nih. Biasanya kalau saya mainnya main bola gitu. Daripada kita, walaupun nggak memasukkan gol gitu ya, tapi yang paling tidak kita nggak kemasukan. Amankan dulu supaya kita tidak kalah gitu. Tapi tentu sebagai rasa optimis kita tidak hanya sekedar ingin seri asal tidak kalah, tapi justru kita harus meraih sesuatu yang tentu bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, bagi manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya tidak akan berpanjang lebar, karena barangkali teman-teman ini tadi banyak yang saya lihat nih nama-namanya, orang yang saya kenal semuanya, mohon maaf ini tidak saya sapa satu persatu begitu ya, dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan webinar hari ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Ijamudin, yang terus bisa bekerja sama begitu ya. Kapan-kapan saya lagi ke sana, Prof. Ya. Oke, ditunggu Pak Dekan. Siap, Prof. Emosi itu mengangankan, begitu ya. Baik, itu saja dari saya. Selamat berwebinar. Mohon maaf juga apabila dari kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih juga khusus untuk pemantik Prof. Atwar Bazari, Pak Yan Rizal yang sudah menjadi provokator dan menjadi desainer dari webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang Rahmat, Pak Dr. Dadang Rahmat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para tamu yang terhormat sudah menyampaikan sambutannya. Kita masuk pada acara webinar kita supaya tidak berpanjang-panjang. Di sini saya bertugas sebagai pemantik. Pemantik itu mungkin tugasnya menstimulasi saja Bapak Ibu sekalian. Biar nanti yang menyelesaikan persoalan itu adalah para pembicara. Jadi saya perannya sebagai korek api kalau kita membakar sampah begitu. Jadi biar mereka yang menyelesaikan persoalan. Nah, oleh karena itu sebagai upaya memberikan bicaraan pada malam ini, saya coba tayangkan dulu beberapa poin-poin yang mungkin saya ramu begitu sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Nampak nggak ya? Mohon respon, nampak nggak Bapak Ibu? Terlihat. Nampak, ya? Nampak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, webinar kita malam ini diberi judul tadi oleh Pak Dekan, yang penting adalah keselamatan yang utama. Saya mencoba mengutip beberapa jurnal, beberapa publikasi terbaru dari beberapa website bahwa saat ini adalah social research in pandemic time, jadi adalah waktunya riset. Memang kita memberi nama pasca pandemik, tapi Pak Dekan betul bahwa kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir begitu. Selanjutnya kita berikan stimulasi safety first gitu. Jadi ketika kita melakukan riset, keselamatanlah yang paling utama. Ini sudah digagas oleh beberapa penulis seperti Melissa Leach, kemudian H.P. McGregor, kemudian juga Zhang Wood, kemudian Rogers dan kawan-kawan yang semuanya adalah para antropolog. Dia mengatakan bahwa ilmu sosial itu harus melakukan lompatan-lompatan supaya ya termasuk komunikasi mungkin di sini harus melakukan lompatan-lompatan supaya bisa berperan di dalamnya. Dan peran itu yang harus dimainkan adalah tetap mengikuti hal-hal yang mohon Bapak Ibu yang tidak berbicara, mohon mikrofonnya di mute supaya kita bisa menyampaikan materi dengan baik.
Jadi saya ulangi lagi bahwa ketika memasuki era pandemi kita berhadapan dengan situasi yang baru, dan ketika riset-riset kedokteran, riset-riset ilmu-ilmu epidemiologi begitu besar peranannya, maka ilmu sosial dipertanyakan soal apa yang harus dilakukan oleh ilmuwan sosial. Makanya beberapa tulisan di sini sampaikan. Nah, keterlibatan ilmu sosial sebenarnya harus dimulai sejak siklus masa kemudian kesiapsiagaan, operasi tanggap, kemudian sampai mungkin membersihkan ujung ekor dari epidemi akibat dari berbagai hal. Seperti halnya kajian-kajian pada saat jadi virus influenza yang menyebabkan ribuan korban, kemudian Ebola di Afrika, sampai virus HIV yang waktu itu sangat menimbulkan kekhawatiran. Nah, saat ini juga adalah momen yang tepat untuk memberikan masukan dari perspektif ilmu-ilmu sosial. Kemudian ilmu sosial juga dituntut untuk menjelaskan dinamika epidemi pasca terjadinya pandemi, di mana harus menjelaskan tentang perkembangan sejarah dari waktu ke waktu, artinya belajar dari masa lalu tentang penyelesaian pandemi, kemudian memahami kegelisahan publik, baik yang menyangkut masalah ekonomi, politik, hubungan negara, dan interaksi yang saling mempengaruhi antara teknologi, ekologi, sosial, dan politik. Kemudian juga mungkin juga ilmu sosial bisa berperan dalam mengkontekstualisasikan dan mempertanyakan kembali narasi-narasi dominan yang berkembang bahwa seolah-olah negara barat adalah negara yang superpower, bisa menyelesaikan persoalan, tetapi nyatanya tidak. Ketika pandemik COVID-19 hadir, maka negara besar Amerika adalah negara yang paling bermasalah begitu, baik dengan masalah ujaran kebencian, kemudian baik dengan masalah rasis, baik mungkin dengan campaign Donald Trump yang tidak tepat waktu. Itu adalah kontekstualitas yang dihadapi oleh negara besar, di mana narasi itu hampir tidak ada sebelum pandemi. Oleh karena itu, ini adalah momentum yang tepat bagi para ilmuwan sosial di dalam membantu menyelesaikan persoalan, walaupun permasalahannya sekarang adalah ilmu sosial menghadapi tantangan etika dan logistik. Ini tulisan ini saya ambil dari Leitch. Dia bilang bahwa ilmu sosial itu sekarang ketika mau meneliti pandemi perubahan yang ada, dia sebenarnya mengalami tantangan secara etik dan logistik. Artinya etika itu menyangkut pada hal-hal yang menyangkut keselamatan, dan logistik itu menyangkut pada proses risetnya sendiri. Karena bagaimanapun pandemik ini adalah hal yang begitu baru, di mana perilaku bisa berubah atau munculnya unexpected behavior, kemudian bridging eksperimen dan etnometodologi yang bisa dijalankan dalam kondisi saat ini. Dan katanya ada selentingan yang juga disampaikan oleh para penulis etnografi masa kini, bahwa etnografi pra-pandemik itu mengalami masa akhir atau the end of the research of etnografi katanya. Jadi etnografi itu nggak mungkin dilakukan lagi seperti ketika sebelum pandemik, karena riset etnografi itu adalah menuntut degrees of immersion in the social world of participant. Jadi menuntut kedekatan yang sangat dalam antara orang yang meriset dan orang yang diriset. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi. Kalau Pak Yen Rijal bilangnya adalah the end of the observation of research katanya. Nah, ini juga adalah stimulasi yang nanti harus dijelaskan oleh para narasumber kita. Dan kemudian juga ada tantangan untuk merancang serangkaian prinsip-prinsip yang baru atau protokol-protokol riset dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi. Seperti apa protokol yang harus dikembangkan ketika misalnya Pak Dr. Iskandar Zulkarnain mau riset ke Aceh misalnya, padahal di Aceh adalah tempat yang bersih, dan Pak Dr. Zulkarnain bahkan bisa menjadi vektor dari riset itu. Misalnya itu contoh. Siap Bro. Dan itu harus dibuat protokol, bukan hanya sekedar protokol distancing, social distancing, tapi protokol riset sosial. Itu yang perlu nanti dibahas oleh para narasumber. Oleh karena itu, kita memiliki tantangan gitu ketika kita bicara soal riset sosial. Ada challenge yang harus dijelaskan. Yang pertama, ada suasana ketidakpastian kapan pandemi berakhir,
Yang kedua, kita harus menyesuaikan berbagai aspek, terutama soal metodologi, soal teori, soal logistik riset, soal etika, yang nantinya ujungnya adalah penemuan atau rekomendasi-rekomendasi pada etika riset. Kemudian juga mungkin penelitian lapangan atau penelitian sosial kaji ulang dalam sumber pembiayaan begitu mungkin oleh pemerintah. Karena bagaimanapun ketika kita mau melakukan riset sosial ke lapangan, pemerintah akan nanya apakah penelitinya sudah memiliki standar-standar tertentu atau tidak di dalam memelihara kesehatan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, challenge kita adalah bagaimana seharusnya peneliti memastikan bahwa mereka sendiri sebenarnya bukan vektor untuk virus, tapi mereka sendiri adalah sudah menyiapkan dengan berbagai protokol-protokol yang ada. Dan ini tentu harus dipikirkan ketika riset-riset lapangan akan dikerjakan. Itu challenge yang disampaikan oleh para etnografer pada laman website mereka. Dan implikasinya adalah, ini pernah dilontarkan dalam diskusi awal oleh Prof. Shihab, bahwa pertama kita mungkin harus membahas tentang timeline riset. Apakah perlu kita memikirkan misalnya waktu bagi Bapak Ibu yang sudah punya skema riset, apakah perlu memikirkan kembali gitu waktu untuk melaksanakan riset atau menarik kembali proposal-proposal yang diajukan dalam bentuk riset-riset lapangan. Yang kedua, memperhatikan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk hadir, itu juga menimbulkan berbagai risiko yang sebagai implikasi dari kondisi saat ini. Dan yang terakhir, implikasi kita adalah jangan-jangan riset kita ke depan semuanya harus berbasis pada remote field research gitu. Artinya semuanya dikerjakan di rumah, semuanya dikerjakan dari jauh. Tetapi apa mungkin itu dilakukan menyangkut pada kepentingan para peneliti harus terjun, harus memiliki immersion dengan para subjek penelitian, dan harus memiliki kedekatan yang utama di dalam mengerjakan riset. Nah, inilah yang stimulasi-stimulasi yang mungkin harus dipikirkan, baik dari mulai dimensi ontologisnya, bagaimana kita memikirkan tentang riset yang baik dan objeknya, kemudian dari sisi epistemologinya, bagaimana riset itu harus dikerjakan, dan juga dimensi aksiologinya, begitu. Apa yang perlu diberikan manfaat dari riset sosial terhadap kondisi saat ini. Nah, tawaran-tawaran ini mudah-mudahan bisa dibahas oleh 4 narasumber kita. Yang pertama ada Profesor Johan Iskandar, beliau adalah guru besar etnobiologi Universitas Padjadjaran, sehari-hari beliau di MIPA, dan beliau juga dulu pernah menjadi, kalau nggak salah, pernah menjadi ketua lembaga ekologi UNPAD. Kemudian yang kedua adalah Prof. Shihabuddin, beliau adalah guru besar ilmu komunikasi di Universitas Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, dan beliau juga adalah ketua suku masyarakat Baduy kalau tidak salah. Jadi kalau mau ke Baduy harus izin beliau nih, bagi rekan-rekan yang mau jalan-jalan ke masyarakat Baduy, karena beliau adalah bini sepuhnya orang Baduy kalau nggak salah begitu ya Prof ya. Kemudian ada Dr. Yen Rijal, ini sebagai penggagas dari diskusi kita malam ini. Beliau adalah peneliti etnoekologi komunikasi masyarakat Semende, lingkungan hutan atau masyarakat Semende. Dan yang terakhir, Ibu Dr. Herlina Agustin. Beliau ini bukan hanya sebagai peneliti, tapi juga beliau adalah pegiat dari aktivis lingkungan yang saat ini begitu banyak pekerjaannya. Baiklah, dengan tidak menghabiskan waktu yang panjang lebar, mohon maaf tadi stimulasinya mungkin sepintas saja. Saya mulai dari Profesor Johan Iskandar terlebih dahulu. Saya persilakan, Prof. Terima kasih Pak Atwar yang memberi kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini ke Pak Dekan dari UIN ya, yang menjadi tuan rumah, kemudian juga tentu kerjasama dengan Wikom Unpad. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua.
mungkin bisa ditayangkan PPT-nya. Saya menggunakan panduan lah supaya mungkin lebih runut gitu ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi, mungkin ini bisa dikembangkan nanti. Tapi saya menyesuaikan kepada permohonan panitia nih, bahwa bagaimana penelitian pasca pandemi berbasis keselamatan gitu ya. Tapi dikatakan tadi pandeminya masih berjalan ya, sekarang menuju new normal ya, tatanan baru. Judulnya saya beri judul pandemi ya, nanti pas pandemi khususnya mungkin kalau orang juga sudah mulai dirasakan, tapi mungkin juga untuk berlaku untuk nanti pasca pandemi. Dari sisi pengalaman saya sebagai peneliti di bidang lingkungan, lebih khususnya lagi bidang lingkungan etnobiologi dan etnoekologi, yaitu biasa mengkaji pengetahuan penduduk tentang biologi dan aspek ekologi. Jadi penelitian ini selalu berhubungan dengan masyarakat, selalu berdiskusi, mencari pemahaman, persepsi dari masyarakat, pengetahuan dari masyarakat tentang apa yang paparan ini mungkin saya Putus-putus, Prof. Dan secara prinsip pengelolaan risiko bencana itu yang seharusnya seperti apa, dan mungkin kita juga kadang-kadang tidak sesuai mengikuti pengelolaan risiko bencana yang seharusnya dilakukan. Lalu kaitannya dengan tadi kendala dalam penelitian, saya sebelum masuk bagaimana penyesuaian untuk riset ke depan, mungkin akan dibicarakan dulu kendala yang dirasakan, khususnya dari saya pribadi dan mahasiswa dan para asisten yang saya sekarang punya program, tapi sedikit mengalami kendala dan harus melalui penyesuaian. Dan berikutnya akan dibahas juga penyesuaian kegiatan riset pasca pandemi ataupun saat inilah, saat ini dan nanti saatnya untuk pasca pandemi. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Mohon slide berikutnya. Nah, dari segi masalah bencana, sesungguhnya COVID-19 itu adalah suatu bencana. Jadi seperti diketahui bahwa bencana itu dapat disebabkan oleh fenomena alam. Udah jelas ada gunung api, ada tsunami, ya, ada gempa. Tapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Adanya kebakaran hutan, adanya banjir, erosi juga tidak pernah luput dari ulah manusia yang tidak bijaksana terhadap lingkungan. Dan bisa kombinasi faktor alam, seperti sekarang ada pengaruh iklim, alam mungkin ya, tapi juga oleh pengaruh manusia, karena manusia dengan industri-industrinya menghasilkan limbah ke udara, ya, emisi ke udara, jadi faktornya kombinasi. Kemudian dilihat dari COVID-19 sendiri, itu bencana alam itu terjadi sesungguhnya sudah ada di Cina ya sebelum masuk ke kita juga. Nah, pada masa itu belum dirasakan ya bencana itu kepada kita. Kita baru menyaksikan saja berita dari Cina. Dan bencana itu mulai munculnya kalau mempengaruhi manusia gitu. Seperti diketahui COVID-19 itu kan virusnya juga ada di binatang, seperti mungkin ada kelelawar, kalong gitu ya. Selama di kalong, di kelelawar sebagai tempat inangnya tidak masalah. Tapi begitu menyebar ke manusia, kemudian menyebabkan penyakit, dan dari manusia menyebar ke manusia lagi. Nah, itulah menyebabkan suatu bencana bagi masyarakat kita. Yang disebut bencana biasanya itu, risiko bencana itu susah diramalkan. Di mana akan terjadi,
bagaimana konsekuensi dari bencana itu, dan bagaimana besarannya bencana. Oleh sebab itu, sebenarnya sebelum ada bencana itu kita sebenarnya sudah harus siap-siap. Tidak melakukan upaya setelah bencana terjadi. Coba dilihat mungkin dari slide berikutnya. Nah, seperti berdasarkan teori, sebenarnya bencana itu harus diantisipasi sebelum terjadinya. Jadi kita harus ada persiapan, prevention, ya. Jadi melakukan mitigasi, adaptasi sebelum ada bencana. Lalu kalau udah ada bencana, baru melakukan respon, ya, tanggap darurat terhadap bencana tersebut. Nah, seharusnya walaupun tidak ada bencana, itu kita harus siap-siap kemungkinan ada bencana. Dan bencana tadi dikatakan tidak selalu diketahui kapan adanya, ya, di mana terjadinya, dan bagaimana konsekuensinya. Oleh sebab itu, prevention adalah hal yang paling diutamakan sesuai berbagai negara. Sayangnya di tanah air kita itu dalam pengelolaan bencana itu, risiko bencana itu selalu dilakukan setelah ada bencana. Wah, semua sibuk, ya, tanggap darurat, ya. Nah, kadang-kadang sudah selesai juga nanti, ya udah sekarang udah menuju, kelihatan seperti menuju berakhir, seolah-olah normal itu berakhir. Lupa lagi terhadap bencana itu. Padahal di negara lain itu biasanya yang sebut mitigasi adaptasi itu dikaitkan dengan pembangunan, langsung bukan upaya-upaya kemungkinan kita menghadapi bencana. Dan di kita kelihatan kalau anggaran kita menanggulangi bencana, tidak ada bencana tahun ini diturunkan anggarannya. Padahal itu yang salah. Bencana itu tidak bisa diramalkan dan kita harus melakukan bencana berdasarkan pengelolaan bencana tadi. Jadi kita dulu tahu sudah ada di Cina, bahkan mendekati daerah kita sudah mulai ke Singapura, ke Malaysia, kita tidak terlalu siap, ya, untuk melakukan mitigasi kemungkinan bagaimana menghadapinya, kemudian bagaimana early warning-nya, peringatan dini untuk persiapan menghadapi bencana. Kita malah cenderung tidak akan masuk ke kita karena kita ada kelainan, atau tidak akan masuklah virus itu ke negara kita karena negaranya mungkin tropis. Padahal Singapura, Malaysia kan negara tropis gitu. Jadi tidak siap. Begitu ada bencana, nah mulailah sibuk respon, ya. Bagaimana kita tidak siapnya tentang rumah sakit, tentang dokter, tentang segala macam, ya, tentang peralatan untuk masker, peralatan untuk lainnya. Jika sibuk sekali. Padahal kalau ada dulu mitigasi sebelum ada bencana, padahal udah ketahuan di negara lain udah ada, mungkin sakit sudah disiapkan, mungkin juga akan kemungkinan orang berkerumun, ada dan sebagainya. Itu kan lain masalahnya kalau kita mengikuti teori siklus pengelolaan bencana yang tidak memperhatikan hanya respon saja, tanggap darurat saja, tapi diawali dengan adanya mitigasi tadi. Silakan berikutnya. Slide berikutnya, mohon maaf, mungkin bisa dipindahkan berikutnya, selanjutnya. Untuk slide berikutnya, silakan. Mohon tunggu sebentar, Pak. Ya, termasuk bencana yang sekarang kita alami itu mempengaruhi penelitian. Nah, saya berbagi pengalaman saja. Bagaimana penelitian etnobiologi, etnoekologi sebelum ada bencana. Nah, yang lazim dilakukan diantaranya lah melakukan observasi non-partisipan. Jadi peneliti ini, ya, datang ke desa, minta izin, tentu izin penelitian. Dulu tidak ada khusus untuk memeriksa kesehatan. Lalu izin itu tentu mulai berjenjang, ya, mulai dari provinsi sampai ke kadus, kepala dusun, kepala desa, juga dilengkapi dari universitas, masuk ke desa, lalu kita bersilaturahmi dengan masyarakat desa, kemudian kita berdiskusi, punya program dengan komunitas di desa, komunitas lokal. Lalu kita yang umum dilakukan yaitu diantaranya kita untuk mengetahui pengetahuan penduduk itu, pengetahuan dari anggota komunitas, individu komunitas, mengadakan observasi non-partisipan. Jadi hanya mengamati saja, pasif, bagaimana orang sebagai contoh mengambil bahan untuk obat-obatan tradisional, ambil bahan rimpang dari jingi brase, dari mungkin ada
jahe, kencur, dan sebagainya menjadi bahan obat. Kita ingin tahu bagaimana mereka menyiapkan untuk menyediakan berbagai tumbuhan untuk dijadikan bahan obat. Ya, kalau kita penelitian etnobotani, bagaimana pengetahuan produk tentang botani penggunaannya untuk tanaman obat. Demikian juga mungkin ada diskusi dengan nelayan. Kita ingin tahu juga bagaimana nelayan menyiapkan perahunya. Kita melakukan biasanya observasi non-partisipan. Jadi kita sudah ada di desa, dekat dengan penduduk desa, kita sudah pada kenal individu-individu yang akan kita kaji, dan kalau ada dia melakukan kegiatan kita bisa amati. Nah, kendalanya pada saat ini masuk ke desanya sendiri sudah ada kendala. Nanti saya akan diskusikan di belakang bagaimana masuk ke desa ada kendalanya. Apalagi kalau kita sudah mulai melakukan mengamati orang gitu ya, sudah mulai jalan-jalannya desa. Jadi tentu ada kendala ya, harus diketahui oleh semua bahwa tidak bebas seperti dulu lagi, bahwa kita harus mengalami penyesuaian dengan adanya protokol kesehatan yang baru, ya. Kemudian juga ada tatanan yang disebut new normal, tatanan masyarakat baru, ya, bagaimana kita harus bertingkah, tidak bisa lagi bertingkah laku seperti masa lalu. Berikutnya. Berikutnya, silakan berikutnya, slide berikutnya. Maaf. Bisa dilanjutkan? Ya. Ini contoh lain lagi, ya. Kalau tadi bercerita tentang observasi secara pasif, ya, non partisipan, ini juga contoh bagaimana kita mengamati etno-ornitologi sebagai contoh, mengkaji pengetahuan penduduk tentang jenis-jenis burung, di antaranya jenis burung yang diperdagangkan itu seperti apa. Jenis-jenisnya, kemudian harganya, asal-muasalnya, kemudian juga mungkin bagaimana pandangan tentang kenapa gemar memelihara, bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana memberi keuntungan, dan bagaimana kendalanya dalam berdagang atau memperdagangkan, membisniskan macam-macam jenis burung. Bagaimana juga kemungkinan ada pandangannya terhadap sekarang kondisi burungnya sendiri di alam, padahal sumber utama untuk perdagangan burung itu ada di alam. Nah, itu biasa dilakukan dengan survei, dengan mencatat langsung peneliti, ya. Kemudian juga diskusi dengan para pedagangnya, para informannya. Ada yang juga menjadi pemilik kios, mungkin juga ada pedagang yang dari desa khusus datang ke kota untuk mensuplai barang dagangannya, gitu ya, ke kota. Jadi itu terjadi, penelitian seperti ini bisa dilakukan kalau pada masa lalu, pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Tapi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, nah, untuk pergi ke pasar burungnya saja tidak ada izin, ya, baik dari pemerintah lokal maupun dari universitas sendiri tidak memberi izin, tidak tidak memungkinkan, ya, kita untuk melakukan seperti yang biasa dilakukan, mengingat demi keselamatan kesehatan dari penelitinya sendiri, termasuk juga kemungkinan menyebarkan penyakit kepada penduduk ataupun komunitas yang kita kaji tadi. Jadi di sini ada kendala yang perlu kita perhatikan, bagaimana jalan keluarnya. Padahal penelitian itu harus tetap berjalan. Dan kita ada kalanya dananya sudah disediakan, proposal sudah disetujui. Tinggal bagaimana pelaksanaan dalam praktek di lapangan. Nah, ini harus perlu penyesuaian-penyesuaian karena adanya pandemi tadi, pandemi Corona-19 tersebut. Berikutnya. Berikutnya. Mohon ya. Nah, berdasarkan contoh tadi, ya, kita lihat bagaimana kita harus melakukan penyesuaian. Tidak bisa lagi seperti penelitian-penelitian yang biasa dilakukan. Nah, seperti diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan berbagai dampak, ya, dampak yang merugikan, dampak negatif kepada
tatanan kehidupan manusia, dan itu bukan hanya lokal tapi global, seluruh manusia secara internasional tanpa kekecualian. Nah, di sini tentu semua bidang perlu penyesuaian, termasuk penelitian-penelitian atau riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Bagaimana riset yang harus dilakukan dalam masa ini, masa pandemi, termasuk nanti kalau pasca pandemi. Nah, tentu perlu mendorong perubahan yang konstruktif ya dalam kehidupan manusia. Manusia itu berdasarkan teori merupakan makhluk hidup yang punya kelenturan yang tinggi, punya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, ya selalu survive di alam, tidak pernah punah dalam spesies manusia sampai manusia modern, karena punya kelenturan untuk adaptasi. Nah, oleh sebab itu kita bagaimana untuk penelitian ke depan ini yang sifatnya harus melakukan suatu perubahan yang konstruktif untuk menghadapi tatanan baru yang disebut new normal. Nah, sayangnya dari pengalaman saya di empiris di sekitar saya paling tidak, new normal itu dipersepsikan, ada informasi yang tidak terlalu tepat, kembali lagi ke awal, seperti belum adanya COVID-19. Di normal itu berarti sekarang orang bisa bebas lagi seperti masa lalu. Gitu. Nah, itu yang kelihatan secara umum. Ya, saya kalau saksikan di sekitar rumah-rumah pemukiman saya dan sedikit keluar lah. Ya, jadi new normal itu dianggap bahwa kita bebas lagi seperti masa lalu. Sehingga kalau saya keluar, masih pakai masker, sudah ditanyakan, kenapa Pak masih pakai masker? Kan sekarang sudah era new normal. Kenapa Bapak pakai seperti itu? Padahal new normal itu kan tatanan hidup masyarakat baru. Kata orang Sunda itu harus mawas diri lah. Perilaku manusia masa lalu itu mungkin ada kekeliruan yang sekarang harus perlu penyesuaian ya. Jadi new normal itu protokol kesehatan diperhatikan kan? Tetap harus kita pakai masker, harus cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, gitu kan harus diperhatikan. Walaupun kita masuk dikatakan new normal, tatanan baru. Nah, kondisi itu lain juga di masyarakat. Ya. Nah, riset pasca pandemi perlu mengalami perubahan melihat masyarakat yang kita akan kaji juga bagaimana kondisinya, kemudian institusi kita juga bagaimana, dan kita sendiri secara pribadi bagaimana untuk melakukan penelitian dalam kondisi yang sudah berubah, tidak bisa seperti masa lalu lagi. Maka perlu dilakukan berbagai inovasi, dari inovasi yang perlu dilakukan bagaimana. Ya, jadi kalau sekarang sudah ketahuan diantaranya tadi ada kendala, ya ke lapangan saja sudah susah. Tadi ada yang mengatakan mau ke Aceh, tidak bisa ya. Saya sendiri di daerah Jawa Barat, ya antar kabupaten saja sudah tidak bisa. Tentu ada penyesuaian adaptasi pada pola hidup baru yang disarankan atau diharapkan oleh pemerintah. Tidak bisa lagi seperti masa lalu, tapi kita harus mengalami perubahan. Berikutnya. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, ya, kalau penelitian kita ke desa, yang paling umum sekali lakukan pasti ada izin ya dari pihak yang berwenang tentu ya. Izin itu berjenjang ya, izin itu mulai dari desa ya, ada kadusnya, kepala dusun, kepala desa, sampai tingkat provinsi kan itu ada izinnya. Dan izin itu merupakan suatu keharusan etika ya. Kalau kita tidak punya izin tentu kita tidak beretika untuk melakukan penelitian di suatu wilayah ya. Nah, kemudian juga bagi masing-masing bidang mungkin ada juga kekhususan etika yang harus dipegang oleh bidangnya masing-masing. Sebagai contoh saja, saya penelitian dalam etnobiologi, ya, etnoekologi. Itu ada juga panduan yang khusus ya sebelum pandemi COVID-19 saja sudah ada ya, bisa di-download, bisa dibaca di situ bagaimana kita harus berperilaku, beretika penelitian di lapangan, itu ada aturannya. Dan sangat ketat itu kita harus memperhatikan ya. Kalau kita membuat jurnal internasional, kita tata kerjanya memperhatikan nggak etika itu. Ya, etika itu harus aku. Nah, dengan adanya sekarang pandemi COVID-19
yang menjadi pertanyaan bagaimana etika yang dulu hanya sekedar mendapat izin dari pihak universitas, pihak daerah, kemudian juga kita berpegang ada etika riset masing-masing bidang. Bagaimana kalau dengan kondisi yang tidak seperti dulu lagi? Nah, sebagai contoh saja, kalau saya ke lapangan sekarang ada beberapa kategori atau paling tidak 2 kategori utama. Masyarakat secara umum menerima ya dengan tangan terbuka, tidak masalah. Mengapa demikian? Karena COVID pandeminya ada di kota, mereka tidak merasakan. Yang mereka merasakan malah lebih utama ke masalah mungkin hubungan di antara mereka menjadi tidak akrab lagi, tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada upacara adat, ada berbagai upacara. Dan juga mungkin ekonomi, mereka juga terasa sekali ekonomi sekarang di desa Tegal. Tapi dari kesehatan mereka tidak merasakan. Oleh sebab itu ada daerah tertentu yang tidak berkeberatan. Silahkan mau penelitian seperti dulu lagi gitu. Nah, tapi ada juga desa yang mungkin juga dia melakukan aturan lokal, tidak menerima, ya, tidak menerima. Pokoknya saya ketakutan. Yang menimbulkan masalah itu adalah orang kota. Orang kami di desa itu sebenarnya tidak punya penyakit itu, ya, tapi gara-gara orang kota kita mungkin jadi ketularan juga. Nah, ini ada juga yang perlu kelompok masyarakat seperti itu. Ada juga yang boleh menerima asalkan ada surat dari universitasnya atau dari yang berwenang di pusat gitu ya, di kabupaten ataupun mungkin di provinsi. Nah, menghadapi seperti itu kita mungkin harus penyesuaian. Paling tidak kalau saja kita diizinkan penelitian di suatu daerah, tidak cukup dengan menggunakan izin dari universitas ataupun dari provinsi, tapi bagaimana menjamin bahwa kesehatan kita itu benar-benar sehat, tidak sedang kena virusnya tersebut. Sehingga ada juga orang kena virus tapi tidak merasakan, mungkin juga sebagai pembawa saja. Bagaimana kondisi itu dijamin bahwa kita ini sehat, supaya tidak menyebabkan, kalau kita pergi ke desa, menyebabkan sakit kepada orang lain. Ya, jadi kita harus punya etika bagaimana menjaga kesehatan kita sendiri dan bagaimana juga kesehatan masyarakat ya diakibatkan oleh kita. Nah, ini etika ya. Jadi sekarang ini sangat mengkhawatirkan perilaku masyarakat umum karena saya tidak merasa saya sehat, saya kuat, saya tidak akan mengikuti protokol kesehatan, saya bebas-bebas saja. Bagaimana kita tidak punya rasa toleran kepada mungkin para dokter, para suster gitu ya, yang ketularan ada yang meninggal. Ya, bagaimana kita merasa sehat tapi juga kena kepada orang yang tua atau orang yang juga udah punya pembawaan penyakit menjadi penyebab gitu. Padahal dia hanya sendiri sehat. Nah, ini etika ini. Walaupun kita tidak sakit, tapi etika kita bagaimana jangan mencelakakan orang lain. Nah, dalam kondisi kita ke desa, ya kalau kita ada yang menerima, tetap aja mungkin kita harus memeriksakan diri kita sendiri, kita sehat. Nah, sekarang belum ada protokol yang lebih tegas. Dari mana itu surat itu dibuat? Cukupkah dari puskesmas? Haruskah dari rumah sakit? Haruskah dari universitas? Universitas harus seperti apa? Itu belum ada. Ya, jadi kalau kita mau ke desa menyatakan kita sehat, tentu harus ada protokol kesehatan yang khusus. Kesehatan payung besarnya di protokol kesehatan sudah ada. Bagaimana kita harus menggunakan masker, harus menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, kemudian kita juga harus menjaga jarak, tidak berkerumun, itu yang umum. Tapi kalau kita turunkan dalam penelitian, nah ini suatu masalah bagaimana itu? Ya harus dipikirkan bersama, ya. Harus mohon waktunya Prof diperhatikan. Ya. Waktunya, ya, mohon, ya, sudah 15 menit lebih, ya. Ya, oleh sebab itu perlu inovasi untuk melakukan wawancara dengan penduduk desa gitu ya. Nah, yang lazim sekarang kan dilakukan Google Form ya, melakukan kita seperti yang sekarang ini kita webinar gitu ya. Tapi juga lihat kondisi di desa, mungkinkah ada listrik gitu, mungkinkah semua punya komputer, mungkinkah sinyalnya tidak putus nyambung gitu. Itu menjadi perhatian kita bagaimana itu diusahakan. Tapi walaupun begitu
upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh saya pribadi, telah dilakukan berbagai upaya di antaranya. Berikutnya. Ya, contohnya ini, saya tadi menyatakan bahwa untuk penelitian burung itu harus datang ke pasar burung, lalu mencatat ada spesies apa, nama lokal dan jenis-jenis burung itu secara nama ilmiah dan nama lokal, harganya segala macam, dari mana asalnya. Kan harus observasi, partisipan observation, ikut dengan para pedagangnya, kemudian wawancara, deep interview, dan sebagainya. Nah, saya sudah melakukan kerjasama dengan mahasiswa. Ternyata mahasiswa coba suatu latihan mengumpulkan data bagaimana mengkaji dengan era pandemi ini, mengkaji ornitologi, pengetahuan tentang burung. Ternyata sebagian besar dari para pedagang sudah punya HP paling tidak, Android ya, dan dia punya memperdagangkan burung sekarang tidak usah tatap muka lagi. Mereka menyajikan informasinya itu dalam aplikasi yang disebut OLX ya. Jadi di situ diketahui nama burungnya, kemudian harganya, kemudian ya di contoh-contohnya. Nah, dari situ kalau kita mau penelitian, kalau cari informan pedagang burung, tidak usah datang ke pasar burung. Cari aja 5 bulan terakhir, 3 bulan terakhir yang mengiklankan melalui OLX siapa saja di Kota Bandung, sebagai contoh di pasar burung ada punya kios-kios yang mengiklankan memperdagangkan burung. Nah, dari situ kita dengan menghubungi orang, bisa chatting, bukan ingin membeli burung, tapi ingin mengkaji bagaimana situasi burung dalam kondisi sedang pandemi COVID-19 ini, ya, sebelum masuk ke nanti pasca pandeminya. Sekarang dalam masa pandemi saja kita ingin tahu ya pandemi COVID-19 itu. Kita bisa wawancara tuh. Ya, si peneliti dengan para pedagang yang dimediasi dengan aplikasi OLX ya. Walaupun ini bagaimana validasinya, apakah seperti itu dimungkinkan? Belum ada penelitian sebelumnya kan. Harus tatap muka saja, harus wawancara, harus kita mengobservasi, dokumentasi, membuat foto dan sebagainya. Berikutnya. Contoh lain lagi ya, saya sudah menghubungi beberapa kepala adat, mungkin juga kades, ternyata bisa berhubungan dengan baik gitu. Ya, ada yang juga sudah punya komputer, paling tidak dia menjadi informan pangkal, bisa menghubungi yang lain-lain siapa yang layak untuk kita hubungi, untuk kita mengkaji berbagai masalah lingkungan ya. Jadi kita bisa berhubungan paling tidak dengan kepala adatnya nanti berhubungan lagi dengan kadusnya atau jajarannya, dan kita akhirnya bisa bukan saja Google Meet mungkin susah, ya melalui Zoom juga susah, tapi paling tidak HP itu sudah jalan. Jadi hampir semua penduduk desa secara umum punya HP. Nah, gimana kalau kita diskusi dengan mereka, dengan tadi diberi arahan dari informan pangkalnya yang punya kewenangan di sini, otoritas seperti ketua adat ataupun kepala adat, kades, kepala dusun ya. Nah, itu sampai ke pelosok-pelosok, bahwa saya pernah penelitian juga di daerah Punan, yaitu masyarakat pemburu pramu di hutan. Mereka sudah tidak asing lagi dengan HP, walaupun juga komputer ada beberapa yang sudah ada yang dari kota ya. Jadi ini mungkin juga suatu peluang bagaimana kalau kita menggunakan sarana ini. Tapi masalahnya harus ada tadi pedoman yang kita menjadi pedoman bagi kita bersama. Dan terakhir saja mungkin silakan berikutnya, karena tadi dia sudah diperingati oleh teman saya. Bagaimana kita simpulkan? Jadi kita pernah banyak pelajaran sebenarnya dari bencana-bencana itu yang setiap tahun saja ada bencana banjir, kemarau. Kita itu selalu sibuk setelah ada bencana. Maka sebab itu ke depan tetap kita harus melakukan seyogianya, melakukannya daur, tidak pernah berhenti. Dan yang sebelum ada bencana itu terkait dengan program pembangunan, apalagi pembangunan berkelanjutan. Nah, pandemi ini menyebabkan berbagai perubahan tekanan kepada masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas, termasuk para peneliti, para dosen. Nah, untuk itu perlu ada etika baru bagaimana untuk riset yang dalam kondisi pandemi ataupun nanti pasca pandemi COVID-19. Itu yang berikan contoh tadi, itu mungkin salah satu contoh bagaimana inovasi-inovasi ya
kita lakukan, dan itu mungkin menuju validasi data. Apakah seperti itu valid atau tidak, ini harus ada komunitas yang peer group-nya harus sepakat bahwa itulah dalam kondisi sekarang penyesuaian riset seperti itu masih mungkin bisa dilakukan. Nah, oleh sebab itu ya proses adaptasi dan tadi inovasi yang diperlukan oleh kita perlu dilakukan. Dan peluang untuk itu kita memberdayakan juga basis digital. Saya masih ingat dulu kampanye presiden, katanya nanti program-programnya semua masyarakat harus dilan. Nah, disangkanya kan orang dilan itu ada harus sinema ya, bioskop yang digalakkan lagi. Ternyata dilan itu berbasis digital. Jadi teknologi digital itu nanti ke depan tidak bisa terhindar lagi, tapi harus kita mengadaptasikan dengan digital. Nah, bagaimana kondisi kita dalam penelitian ini, sosial khususnya harus berinteraksi dengan penduduknya tidak hanya di kota, juga di desa, memperdayakan teknologi digital itu. Itulah pembuka, mungkin sebagai bahan diskusi saja di pengalaman pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Prof. Johan, luar biasa saya kira. Tadi banyak sekali tawaran. Mungkin di sini kelihatannya peserta banyak orang komunikasi ya. Diberi suguhan tentang riset ornitologi, apa tadi riset tentang burung. Tetapi ternyata harus ada kedekatan-kedekatan dengan narasumber, dengan berbagai tawaran-tawaran dari Prof. Johan, mulai dari kesiapan protokol riset, bukan hanya protokol tentang kesehatan, kemudian juga menyangkut masalah etika yang mungkin juga harus diperhatikan ketika riset dijalankan, karena bagaimanapun bukan hanya etika pergaulan dalam melakukan riset, tapi etika riset masing-masing bidang keilmuan. Dan ini juga jadi masalah bagi para periset sosial, karena rumusan kalau misalnya orang kedokteran punya punya etika riset yang dimulai dari Wina, kemudian Jepang sejak Perang Dunia Kedua. Nah, orang sosial sampai saat ini belum memiliki bidang-bidang etika yang biasanya menjadi masalah dalam proses riset. Kemudian juga masalah validasi data ke depan harus seperti apa, dan kemungkinan tawaran-tawaran teknologi berbasis digital di dalam melakukan riset-riset dengan pendekatan-pendekatan sosial. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita menyimak uraian dari Prof. Johan, beliau seorang ahli etnoekologi dan juga berawal dari etnobiologi. Kita sekarang masuk ke pembicara kedua. Saya persilakan Bapak Dr. Yen Rijal, yang salah satunya juga adalah periset etnoekologi tetapi dalam bidang komunikasi. Mohon diperhatikan waktunya Pak Yen Rijal dalam penyampaian paparan supaya nanti kita lebih banyak berdiskusi dengan rekan-rekan penyimak. Silakan Pak Dr. Yen Rijal. Baik, terima kasih Pak Dr. Atwar Bajari ya yang sudah memberikan kesempatan ini. Terima kasih banyak ini Pak Atwar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya awalnya ketika mau tampil di sini, ketika Pak Atwar menawarkan pembicara-pembicara, saya agak gugup juga nih sebenarnya. Ya bukan apa-apa. Prof. Johan Iskandar ini adalah guru saya ini yang mengajari saya tentang bagaimana mengenal etnoekologi yang memang saya dari awal sekali belajar ya, dari dasar sekali saya belajar dengan beliau, sehingga muncullah kemudian gagasan tentang etnoekologi komunikasi. Nah, alhamdulillah sekarang ini bisa bareng berdiskusi dengan Prof. Johan yang tentunya bagi saya tidak bisa dilupakan ya, dan tidak akan pernah dilupakan. Dan di sini juga ada Prof. Ahmad Sihabuddin ya, yang guru besar ilmu komunikasi dari Untirta. Kemarin ketemu juga waktu pertemuan forum dekan Prof. Sihab ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Dan ada Bu Herlina Agustin ya, ini aktif di bidang lingkungan dan juga mengagas komunikasi lingkungan di Unpad ya. Dan tentunya Pak Atwar ya, yang juga guru saya ya, karena promotor saya dulu. Baik Bapak Ibu, ya saya akan melanjutkan mungkin ya dari pemaparan Prof. Johan tadi
tentang riset ya, kalau saya namanya riset kualitatif ya di tengah pandemi dan juga mungkin nanti ke pasca pandemi. Mungkin saya mengawali beginilah ya. Tadi Pak Atwar menyampaikan tentang daerah Semende ya, Semende mungkin pembahas kalau Pak Atwarnya Semende ya, tapi Semende dalam bahasanya. Ini mungkin sedikit pengalaman saja dari saya. Dulu saya pernah melakukan riset ya, yang saya bisa katakan sangat serius ya saya lakukan, yaitu di komunitas Peladang, terutama di Semende Darat di Sumatera Selatan. Itu sekitar kalau dari Palembang itu 8 jam perjalanan lah gitu ya, di atas pegunungan. Dan lebih dari 3 bulan ya saya bermukim di sana dengan pendekatan etnografi yang hidup dengan mereka ya, ke ladang, ke hutan, ke sungai, ikut mencari ikan ya, dan sebagainya lah yang khas sekali dengan riset-riset masyarakat pedesaan. Dan saat itu juga walaupun saya bermukim 3 bulan, tidak cukup juga waktu 3 bulan itu gitu. Karena itu membutuhkan juga pengetahuan-pengetahuan lain. Karena itu juga ada pra-riset yang saya lakukan sebelumnya. Tujuannya apa? Saat itu ya menemukan apa sih sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya masyarakat petani pedesaan di daerah Semende itu dalam memahami lingkungan sekitar mereka sebagai bagian dari interaksi mereka dengan komunitas setempat dan juga dengan lingkungan setempat. Nah, begitu juga dengan di daerah Desa Gelebek Dalam. Ini desa yang dulunya merupakan salah satu titik sentral ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, saya juga cukup lama di sana membangun hubungan, ya, berkumpul dan bergaul dengan masyarakat setempat. Apa yang saya lakukan saat itu semuanya adalah bagian dari sebuah riset-riset yang bernuansa ya, bahkan berciri khas kualitatif ya, yang kemudian mengharuskan saya ya untuk bergaul, berhubungan ya, dan menjalin kedekatan erat dengan masyarakat setempat. Karena itu itulah ciri khas dari pendekatan etnografi. Nah, kira-kira ini hal-hal yang bisa kita lihat gambaran wilayah tempat saya melakukan riset dulu. Nah, kalau kita lihat ya dengan kualitatif yang saya lakukan, mungkin dari berbagai referensi kita juga sudah bisa mengetahui ya beberapa hal bahwa kualitatif itu khususnya etnografi ya, dan juga fenomenologi juga bisa masuk sana, grounded juga masuk situ, punya ciri khas ya yang sangat penting sekali. Intinya pertama adalah thick description ya, jadi penjelasan kualitatif itu memang dia harus detail ya, rinci dan menyeluruh. Jadi tidak hanya penjelasan-penjelasan yang kelihatan di permukaan saja. Gitu. Kemudian orientasinya kepada subjek. Ya, kita artinya dalam melihat itu harus berorientasi kepada subjek yang diteliti gitu. Nah, karena itulah pendekatan yang begitu kuat dengan objek atau subjek yang kita teliti itu sangat menentukan sekali. Karena itu dia juga subjektif, interpretif, dan partisipan observer, data observasi itu menjadi ciri utamanya gitu. Bahkan kadang-kadang wawancara juga nggak terlalu penting gitu ya, ketika observasi kita sudah sangat kuat dalam mendapatkan data-data yang diperoleh. Karena dia juga sangat fleksibel gitu kan. Nah, dari berbagai riset etnografi ya, etnoekologi yang kita kembangkan, itu banyak ya karya-karya besar lahir ya dari karya-karya tersebut. Contohnya saja lah bagaimana hasil-hasil buku-buku dari Prof. Johan Iskandar yang kemudian menginspirasi ya banyak pihak bagi penelitian tentang daerah Baduy, kemudian bagaimana masyarakat memahami situasi pedesaan di Jawa Barat terutama sekali ya, itu hasil-hasil yang kemudian bisa menginspirasi banyak pihak gitu kan, dan itu jelas bukan karya yang sederhana bagi saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah tapi persoalan sekarang adalah ketika kita berada di tengah pandemi ini gitu. Nah, di sini yang tadi pengantar sudah sampai oleh Pak Atwar, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Ya, social distancing misalnya, yang membatasi kita untuk bertemu. Keleluasan kedekatan peneliti itu jadi masalah gitu. Partisipan observer itu suatu yang sangat ya, sulit ya. Kalau saya mengatakan the end of participan observer ya, Pak Atwar kayaknya sudah mulai terpengaruh juga ini. ya memang dalam posisi ini kita menjadi kesulitan gitu. Seperti kata Prof. Johan tadi, di mana kita mau terlibat dengan objek yang kita teliti, kita datang saja tidak diperbolehkan. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan penting gitu. Karena itulah validitas data kemudian menjadi tanda tanya. Memang ada beberapa peneliti-peneliti sekarang dari berbagai referensi saya temukan mengungkapkan solusi dengan menggunakan teknologi. Seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Johan,
bisa dengan WA, telepon, video call atau video conference dan sebagainya gitu ya. Ini memang bisa ya untuk menjembatani masuk ke situ ke wilayah itu. Tetapi dari pengalaman sih gitu ya, yang saya lakukan selama ini agak sedikit sulit ya ketika kita masuk ke substansi apa yang kita butuhkan gitu. Bagaimana sih sebetulnya masyarakat yang kita teliti itu memahami lingkungannya setempat, memahami dirinya sendiri secara betul-betul gitu. Nah, ini tidak cukup ya bagi saya. Kalau bagi saya tidak cukup ya kalau hanya sekedar kita melakukan teknologi, WA dan sebagainya gitu. Nah, ini disinilah kemudian kekuatan partisipan observer sebenarnya ada di situ, sehingga kemudian bisa betul memahami dari sisi subjek yang diteliti. Nah, karena itulah Pak Arthur sudah mengatakan tadi bahwa nah tapi juga tidak bisa dipungkiri etika keselamatan dan kenyamanan. Nah, ini juga harus menjadi acuan bagi kita gitu. Ini kondisi ya yang kita hadapi selama ini. Nah, karena itulah riset kualitatif bagaimanapun juga harus berubah gitu. Ya harus menyesuaikan, ini dikatakan oleh Prof. Johan tadi yang berbagai hal, tapi bagaimana kemudian penyesuaian itu kita lakukan. Sebenarnya dari kami sebetulnya saya terutama sekali ya, kemarin juga ngobrol sama Prof. Johan dan Prof. Sihab, kita sebetulnya hanya menyampaikan kendala-kendala loh, inilah kendala-kendala. Nah, kemudian apa sebetulnya solusi yang terbaik kita terapkan? Ya mungkin dari diskusi ini nanti akan muncul solusi-solusi apa yang bisa dikeluarkan ya, sehingga riset itu tetap berjalan, validitas data tetap ada gitu kan, dan karya-karya besar itu juga tetap muncul ya, dengan ciri khas kualitatif yang selama ini kita kenal. Nah, kalau saya kutip ya, bahwa ada dorong-dorong perubahan. Nah, ini mungkin bisa diambil dari pandangannya Janis Moss ya. Ini termasuk baru, karena juga dikembangkan di situasi pandemi ya. Kemungkinan sekali ya, ada perkembangan perubahan pada alat pengumpulan data. Nah, ini sangat mungkin ya, dilakukan dengan model seperti sekarang. Ya, mungkin penggunaan teknologi juga masuk ke sana gitu. Atau mungkin kita bisa melakukan variasi-variasi dalam observasi partisipan seperti apa gitu kan. Ini juga menjadi pekerjaan ya bagi kita gitu. Kemudian perkembangan basis pengetahuan dan perspektif yang pelajari itu juga mendorong kemudian bagaimana riset kualitatif harus juga menyesuaikan diri. Karena basis-basis teori mungkin itu bisa berubah gitu. Kemudian juga bagaimana perubahan kondisi masyarakat. Nah, yang dulunya mungkin tidak mengenal seperti Prof. Johan contohkan tadi mengenal laptop, mengenal HP gitu ya. Nah, sekarang mereka sudah mengenal gitu. Nah, tentu dibutuhkan juga perangkat-perangkat metodologi yang lebih yang terbaru gitu. Kemudian juga perubahan karena desakan eksternal, ya bisa mungkin karena perubahan dari funding gitu ya, atau pemerintah dan sebagainya. Dan juga perubahan karena situasi tak terduga. Nah, seperti pandemi sekarang, kita kan seperti dalam posisi yang terkaget-kaget Bapak Ibu ya, bahwa tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan jadi seperti ini. Nah, ini apa sih? Karena ini sesuatu yang terduga. Nah, karena itu perlu perubahan-perubahan pada riset kualitatif yang kita kenal belakangan ini. Nah, saya di sini hanya menyampaikan saja mungkin beberapa hal yang mungkin ya sekedar saran lah dari saya. Apa sih yang bisa kita lakukan, atau bukan bertahan dalam kondisi yang sulit ya, tapi mungkin kita bisa mencari hal-hal yang bisa jadi pintu masuk lah ya untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Sensitivitas peneliti, nah bagi saya ini penting sekali gitu ya. Ciri khas dari kualitatif sebetulnya adalah dengan menggunakan pengamatan yang kuat, itu daya sensitif seorang peneliti biasanya bisa memahami dengan cepat gitu ya. Seperti apa sih kondisi sekarang yang terjadi. Walaupun dia tidak bisa memastikan, tapi paling tidak instingnya gitu. Ini Prof. Johan sering berkata pada saya, insting kita itu kalau melihat sesuatu harus cepat gitu kan. Nah, mungkin ini perlu diasah lagi gitu. Bagaimana mungkin Prof. Sihab kalau melihat orang Baduy itu bikin perkampungan, pemukiman, ini ada apa sih gitu. Nah, sensitivitas seperti ini mungkin perlu diasah kembali gitu. Kita terkaburkan, tapi ini mungkin dimunculkan lagi. Kemudian fokus pada subjek yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam arti kata, kita harus, bagi saya sih, harus mengulangi lagi atau melihat, mereview lagi, bahwa subjek ini bukan sesuatu yang sendiri. Dalam kondisi yang sekarang, sangat jarang lah ya, bahwa satu subjek itu belum pernah diriset orang lain. Nah, biasanya punya singgungan itu, paling tidak singgungan dari sisi topiknya gitu. Nah, ini bisa kita telurusi dengan kekuatan tinjauan pustaka. Karena itulah memperkuat dan memperluas kajian literatur itu mutlak sekali dalam kondisi yang sekarang. Nah, observasi lapangan, partisipan observer, walaupun bukan bentuknya partisipan observer ya, tapi tidak mengenal lapangan, bagi saya tetap harus ada gitu. Akan sulit ya.
pengalaman saya sih kalau saya ingin menuliskan hasil riset kualitatif tanpa saya pernah ke lokasi itu saya saya tidak mampu, tidak akan bisa gitu. Saya baru bisa menulis ketika saya pernah lihat itu. Nah, hal ini perlu ya dilakukan juga, walaupun ya kita tetap kembali kepada etika-etika dan protokol kesehatan. Yang sampaikan bahwa etika mereka sehat, kita juga harus sehat. Mereka senang, kita juga senang gitu kan. Nah, tapi yang namanya observasi saya rasa sulit ya untuk digantikan dengan cara lain. Prof. Syihab bilang kemarin kita pakai drone aja lah gitu, biar bisa diobservasi dari langit gitu kan. Kemudian juga kok gunanya sebagai konfirmasi data. Nah, walaupun kemudian dia membutuhkan waktu yang lebih lama, terus terang saja dia sulit untuk jadi waktunya sebentar gitu ya. Kualitatif sudah punya ciri khas lama, nah sekarang dengan kondisi begini ya kita selama lagi gitu. Wawancara dengan teknologi juga sebagai konfirmasi juga bisa gitu. Nah, yang menjadi tanda tanya bagi kita adalah partisipan observer. Apakah ini masih ya bisa kita lanjutkan atau adakah modifikasi lain? Bagi saya masih tanda tanya ini. Nah, karena itulah ringkasannya mungkin ya, karena saya waktu sedikit saja saya ambil. Penguatan kajian literatur sebelum kita masuk ya ke subjek teliti itu penting sekali. Baru kemudian merancang desainnya dan menggali data. Nah, semuanya bisa bisa saling berkaitan gitu. Kajian literatur, wawancara bermedia, observasi, dan juga FGD itu bisa dilakukan secara berulang-ulang, mungkin juga saling mengkonfirmasikan dengan kekuatan cek dan recheck adanya di situ gitu. Nah, ini semua mungkin bisa tidak kita lakukan secara full ya di lapangan, tetapi pada suatu saat kita tetap harus ya dengan protokol tertentu harus mengenal wilayah juga gitu. Tapi bagi saya sih dalam kondisi sekarang kajian literatur menjadi kunci penting ya yang harus kita perkuat, dan terutama sensitivitas seorang peneliti. Kalau orang Padang itu bilangnya gini, Prof, kalau melihat ikan di air itu melintas itu sudah tahu jantan dan betinanya gitu kan. Dia sudah antena itu tinggi sudah pemancar itu kuat gitu. Nah, ini sensitivitas yang biasanya terbangunnya sih karena faktor pengalaman ya. Dan saya yakin kayak Prof. Johan itu sensitivitasnya sangat kuat sekali dia melihat kalau ada pohon di sebuah hutan, nah ini maknanya apa nih? Ini sensitivitas sudah langsung connect aja gitu. Nah, memang pengalaman sangat menentukan di sini gitu. Nah, namun ini harus dibangun gitu karena kondisinya seperti sekarang. Nah, baru kemudian menulis dan kemudian kembali lagi kepada konsep-konsep pada metode-metode awal. Saya pikir ini Pak Atwar ya sebagai bahan diskusi saja bagi kita, bukan kesimpulan karena saya juga belum bisa menyimpulkan, tapi yang jelas mungkin bisa memancing kita memunculkanlah gitu ya rancang-rancang seperti apa sih yang bisa kita bangun dengan kondisi yang ada sekarang. Karena itu riset kualitatif ya tetap harus berpijak kepada subjek. Demikian mungkin Prof. Atwar, Prof. Johan, dan Prof. Syihab yang bisa sampaikan, dan Bu Titin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yadrijal. Saya kira tawarannya cukup banyak, tapi yang saya ingat satu aja. Karya besar itu tidak akan lahir tanpa kedekatan dengan subjek penelitian. Nah, saya tadi sudah disebut oleh pembawa acara bagaimana saya penganut Frankl, misalnya Viktor Frankl. Frankl itu baru melahirkan logoterapi setelah dia dipenjara sekian tahun dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman. Dan dia bisa melahirkan karya besar tentang logoterapi. Jadi kalau itu tidak ada, apakah karya besar juga tidak akan ada? Ini proposisi Pak Yadrijal. The end of the observation research itu apakah tidak akan melahirkan karya besar? Saya kira ini nanti bahan diskusi nanti. Kalau tadi saya mengutip punyanya Zulia, saya lupa lagi namanya, dia sebut bahwa the end of the etnografi pra-pandemi itu udah selesai gitu. Etnografi itu nggak mungkin dilakukan lagi seperti etnografi masa lalu gitu. Kalau Pak Johan kan masih menawarkan alternatif-alternatif lain, misalnya dengan teknologi, dengan protokol yang apa istilahnya berbasis pada validasi data juga teknologi. Nah, ini saya kira menjadi bahan diskusi yang menarik untuk rekan-rekan yang sering sekali melakukan riset-riset lapangan. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya dengan paparan dari Prof. Syihabuddin. Prof. Syihab sudah siap? Insyaallah siap. Oke. Mohon bahannya ditayangkan Mbak Anis supaya Prof. Syihab bisa, karena Prof. Syihab jauh di sana di Serang ya.
Silakan Mbak Anis. Ya, sudah muncul Prof bahannya. Oh, ini belum kelihatan. Oh ya, sudah kelihatan. Kalau Baik. saya udah kelihatan. Monggo Prof, Ya, 15 ya. menit Prof ya. 10 menit, Pak. 10 menit. Tadi udah banyak soalnya dibahas oleh Prof. Johan, Dr. Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semua peserta webinar malam ini. Secara teoritis mungkin tidak akan saya sampaikan ya atau metode. Saya lebih banyak nanti membahas pengalaman saja ini. Jadi tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Johan, kemudian Dr. Rijal. Kalau ditanya bagaimana melakukan penelitian di pasca pandemi ini, kebetulan ada 2 penelitian saya yang tertunda ini, Pak Atwar. Oke, Prof. Ya, yang satu berkaitan dengan penataan kawasan adat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis peraturan dan strategi akulturasi dalam kearifan lokal Baduy. Jadi di Baduy itu sejak buka wisata budaya, kalau bahasa orang Sunda mah teparuguh gitu ya, nggak jelas desa mana yang menjadi sasaran gitu. Nah ini saya ada ya sebagai lanjut aja ke ini ya, ke materi berikutnya ya. Ini karena peraturan-peraturan saja yang saya sampaikan. Ini mungkin nggak ini ya masalah tradisional. Saya hanya bercerita saja. Ada kekhawatiran saya ya dan juga para tokoh adat di sana dengan dibukanya wisata budaya di Baduy ini. Jadi orang Baduy ini jadi objek pefotoan aja ya, foto-foto saja gitu. Jadi ada waktu itu saya diskusi dengan Mas Imam Prasojo lewat yayasannya. Beliau menawarkan konsep yang kebetulan juga sedang saya kerjakan. Jadi ke Baduy itu buat orang-orang yang ke tidak setiap kampung lah gitu bisa dikunjungi. Kalau sekarang kan terbuka banget gitu. Jadi kayak tontonan saja gitu. Ada keinginan saya untuk menata hanya beberapa desa yang memang, atau kampung ya, bukan desa ya, kampung. Karena waktu mungkin Pak Johan Iskandar meneliti itu baru 54 kampung. Saat saya meneliti sudah 72, bahkan sekarang berkembang terus. Jumlah kampungnya itu nambah terus. Jadi satu, saya sedang melakukan kegiatan penelitian terkait dengan penataan wisata di Baduy. Yang kedua, terkait dengan sudah mulai kebutuhan mereka pada KB. Ini tahap pertama sudah selesai, sudah dipublish. Ya. Yang justru yang tahap kedua ini maksudnya terganjal nih COVID. Jadi saya tidak bisa melakukan lagi observasi ke sana. Jadi betul-betul lockdown. Sudah lockdown, mereka kan punya adat, Pak Johan sekarang dan teman-teman, ya Kawalu itu ya, sebenarnya secara adat mereka sudah punya lockdown. Itu. Ini mungkin bisa dilanjut ya, slide langsung saya ke berikutnya ya. Ini gambaran masyarakat adat. Ini ada beberapa foto dari, nah, terus bisa dilanjut ini. Ya, seperti kita ketahui ya masyarakat adat ya sangat kalau bisa dikatakan ya etikanya kudu kita pahami lah. Jadi kalau kita tadi banyak bicara tentang etika ya, kebiasaannya ya, gitu. Nah hari ini tadi kemarin waktu diskusi awal saya menawarkan dalam konteks riset kualitatif ini saya tetap optimis ya, tidak ada kata berhenti ya riset ini. Ya, kita diberikan kebebasan berpikir bukan dalam pengertian menabrak aturan-aturan pakem dari penelitian kualitatif. Saya coba diskusi ya dengan
Prof. Burhan Bungin ya, kemudian juga dengan Prof. Alno Liliweri ya, kolega yang kebetulan sering diskusi di grup. Ya, kemarin juga di Yayasan Peradaban Mataram ya, kita harus punya inovasi. Tadi saya setuju ya dengan Pak Johan, dengan Pak Yenrija, kudu ada inovasi ya. Kalau dalam agama kita diminta kan harus berijtihad. Ketika tidak ada ini ya, kita kudu punya jalan keluar untuk ini. Saya tidak bisa juga berhenti riset ini terus berhenti ya gitu. Karena memang ada obsesi saya memang untuk melanjutkan penelitian ini, bagaimana Baduy terselamatkan gitu dari maksudnya dalam konteks penataan wisata ini. Nggak semuanya kampung bisa disaba atau lembur bisa disaba ya gitu. Ini udah ada statement dari para kokolot lembur kan, kok kami jadi tontonannya Pak Syihab. Gitu. Nah ini kan perlu ini ya untuk menyelamatkan dalam konteks lingkungan juga ini. Kemudian juga kebutuhan mereka tentang keluarga berencana ini sudah tinggi. Nah ini angan-angannya sih Pak Atwar ya, Pak Yenrija, Pak Johan Iskandar ya Prof. Ya saya dapat sebuah model komunikasi yang memang terbarukan gitu kan dari penelitian ini, karena bagaimana masyarakat adat yang tadinya sangat menentang hal-hal yang modern, sekarang di Baduy Dalam, tadi barusan dapat kabar, sudah naik lagi jumlah akseptor KB-nya. Waktu saya penelitian itu 16, sekarang sudah naik lagi hampir 30 lah, kalau catatan Bidatros. Itu di Baduy Dalam. Di Baduy luar, sudah lebih dari 1.700 akseptor. Nah, ini kan hal yang menarik. Ya, bagaimana ini sebetulnya proses komunikasinya, kok mereka bisa ini. Gitu. Ini yang sedang saya coba gali, dalami melalui para informan. Ya, gitu. Nah, istihad saya kemarin coba ngobrol sama Prof. Bubu, Prof. Alno, coba aja, bukan mau menerabas ya, mixed method ini dengan mengundang kalau memang mereka berkenan keluar diskusi ya gitu, kebutuhan ya bahasanya FGD ya Pak ya gitu, untuk wawancara lebih ini supaya di sini tidak berhenti begitu saja ya. Kemudian juga seperti saya sampaikan kemarin malam ya, dua malam yang lalu ya, dengan memperbanyak peralatan logistik dalam riset ini gitu ya. Tentunya dengan tetap prosedurnya ini ya prosedurnya kita taati ya gitu, ya etika segala macam, tetap ke natural. Memang kalau kita bicara etnografi riset ya rasanya tidak mungkin ya gitu. Padahal seperti kita pahami dalam penelitian menggunakan pendekatan ini, hampir semua alat cara mengumpulkan data kan kita gunakan ya gitu. Memang ada yang mengandalkan observasi, ada yang mengandalkan wawancara atau lainnya ya itu. Nah ini mungkin beberapa hal. Ini lanjut aja slide-nya, ini hanya sekedar ini aja slide. Halo, bisa di slide-nya terus aja Pak. Halo Mbak Anis, tolong slide-nya. Ya, lanjut aja. Ini cuma sekedar pengertian. Halo? Jalan ya. Nah, justru yang jadi permasalahan saya dalam penelitian ini adalah, terus lanjut aja. Pertanyaan pada diskusi aja Mbak. Ini kan ke belakang. Ada pertanyaan diskusi. Nah,
saya menggunakan model atau teori Berry itu berkaitan dengan strategi akulturasi. Jadi justru yang ingin saya coba angkat di Baduy ini dengan riset yang tengah saya lakukan ya, baik tadi terkait dengan keluarga berencana maupun tentang wisata ini mengenai 4 konsep dari Berry, itu integrasi, asimilasi, marginalisasi, dan separasi ya. Ini orang Baduy ini inginnya mau kemana gitu. Dibilang 10 tahun yang lalu ke Baduy dengan sekarang mungkin berbeda gitu. Mereka mungkin tadi sudah seperti Prof. Johan sampaikan di masyarakat adat ya, saya juga dengan saudara Yogi ya di Cisungsang ya itu dengan Abah Usep, mereka sudah sangat modern. Bahkan di Baduy luar di Kadu Ketuk ini memasarkan produk hasil kerajinannya juga sudah menggunakan online ya gitu, dengan menggunakan peralatan-peralatan yang menurut saya ini meskipun pada bulan atau minggu-minggu tertentu itu suka ada kalau bahasa kita mah patroli ya gitu, sweeping yang menggunakan alat-alat modern tuh biasanya di Cacagan itu Kapanggih gitu, dihancurin ya gitu sama petugas atau jarok yang memang bertanggung jawab untuk itu. Dan mereka juga kadang menyimpan alat-alat itu kadang di luar Baduy sih memang. Kalau di Baduy Kadu Ketuk itu udah sangat, menurut saya sih seperti desa biasa ya gitu, seperti desa biasa gitu. Di daerah ya kalau ibu kotanya lah, ibu kota Baduy. Kecuali untuk seperti saya sampaikan dalam konteks penataan wisata, kalau dulu daerah selatan itu kalau kita masuk dari Cijahe itu bahasanya dilarang lah, tabu, hanya orang-orang yang memang diizinkan oleh adat lewat selatan. Kan dalam konteks Baduy ini utara itu depan, imun tamu mah lewat depan, lewat tukang mah lewat belakang tuh orang-orang yang memang khusus gitu. Nah sekarang itu sudah dibuka juga di selatan itu, di daerah di Cijahe. Jadi langsung masuk ke Cikesik. Kalau dulu awal-awal kita mesti ke Cikesik itu jalan bisa 13 kilo lebih dengan beberapa bukit gitu kan, lebih dari 10 bukit gitu. Kalau sekarang kita bisa potong Kompas lewat Cijahe, bisa masuk. Gitu. Dan hal yang menarik, saya tetap optimis karena riset saya karena kebetulan bergaul dengan masyarakat Baduy rada cukup lama ya. Dahulu Prof. Johan ya, saya juga halo. Ya. Halo. Ya. Saya mungkin masuk ke dalam berkaitan dengan masyarakat adat ini saya tetap optimis ya, karena belakangan ya dari sejak tahun 2006 meskipun lebih dulu sih dari Pak Prof. Johan tentunya lebih dulu karena buku beliau juga yang membuat saya masuk ke sana ya gitu, salah satunya dari buku Prof. Johan, Prof. Yudhistira ya, Prof. Kusnaka ya, waktu kuliah S2 di Unpad saya dilecut lah oleh Prof. Yudhis almarhum dan almarhum Prof. Kusnaka, ulah orang Ciamis semuanya yang nuka Baduy, orang Banten Hundu ini ya gitu. Itu akhirnya saya coba jalan ke sana. Karena kedekatan juga, saya juga bukan jumawa, karena kedekatan saya kebetulan dengan para tokoh adat, saya tetap optimis ya riset ini bisa dilaksanakan dengan cara FGD,
saya bisa mengundang mereka, tokoh-tokoh adat pentingnya ke Cijahe, itu lebih dekat jalan kakinya. Gitu. Orang bisa naik kendaraan sampai ke Cijahe, dan mereka dari Cibeo, Cikertawana, Cikesik, nggak terlalu jauh gitu. Jadi pernah saya hanya 2-3 jam udah nyampe 3 kampung dalam. Tapi kalau dari utara itu bisa, kalau ke model kita jalan udah nggak sanggup, kita lebih dari 5 jam itu jalan. Jadi bisa diundang di luar Baduy dan berdiskusi. Ya ini mungkin istihad saja sih Prof Johan ya Pak Dian Rijal, ini mungkin cara salah satu cara supaya kita tidak juga ini ya berhenti ya gitu. Mungkin itu saja kali Pak Atwar ya, yang mungkin nanti kita diskusi saja. Saya lebih sedang merampungkan 2 penelitian berkait dengan penataan wisata. Yang kedua tentang ini bahasa ininya memang ingin tahu, mengangkat sebuah model komunikasi yang dilakukan oleh para petugas kesehatan dengan masyarakat adat di sana, karena akseptornya setiap bulan ini bertambah terus gitu. Dan ini kan luar biasa menurut saya. Yang tadinya awalnya hanya tahun 2006 itu hanya 400 ya, di luar saja, sekarang sudah masuk ke Baduy dalam. Ini hal yang menarik untuk dikaji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sesuai dengan slide-nya ya, untuk coba berbagi pengalaman saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Shihab dengan begitu banyak pengalaman melakukan riset pada masyarakat Baduy. Saya kira kita bisa merefleksikan beberapa bentuk-bentuk atau beberapa pendekatan-pendekatan yang walaupun tidak secara langsung dijadikan protokol riset, tapi berdasarkan pengalaman beliau kita bisa menangkap apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dikerjakan pada saat beliau melakukan riset pada masyarakat Baduy. Baiklah rekan-rekan sekalian, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam room chat, tapi saya masih punya satu pembicara lagi untuk kita simak. Saya persilahkan Ibu Dr. Herlina Agustin untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Herlina, saya undang. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Atwar. Saya mungkin tidak Bu. akan terlalu tidak terlalu banyak, karena memang materi saya tidak banyak gitu. Pengalaman saya tidak sebanyak teman-teman di sini, para guru saya dan para sahabat saya. Tapi ini mungkin bisa kita jadikan bahan untuk diskusi aja. Saya akan mulai dengan ucapan terima kasih dulu ya buat Pak Shihab, Pak Johan, Prof Johan, dan kemudian Bang Jen Rizal. Ini penelitian yang kebanyakan, memang saya banyak berkegiatan di dunia praktis, bukan praktis ya, bergiat langsung pada, ya gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu kemudian juga saya kaji dari sisi perspektif ilmu komunikasinya gitu. Jadi kita mulai dengan ini aja barangkali. Kita bicara soal komunikasi lingkungan. Apa sih tujuannya komunikasi lingkungan? Salah satunya adalah menyampaikan pesan lingkungan dan memberikan perspektif yang benar pada khalayak sebetulnya tentang pelestarian lingkungan. Nah, selama pandemi ini komunikasi lingkungannya belum sampai, isu lingkungannya dengan perspektifnya yang benar pada audiens, karena masih banyak kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah nanti kita akan bahas di bagian sampah ya. Komunikasi lingkungan juga harus disampaikan secara efektif sehingga pesan yang diterima tidak disalahartikan oleh audiens. Kita tahu bahwa perspektif di dalam khalayak itu banyak, tapi oke, kita skip dulu yang ini. Saya akan mulai dengan unsur-unsur komunikasi ya. Dalam hal riset kita tahu bahwa unsur-unsur komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada saluran, dan ada efek, dan semua bisa diteliti gitu. Tapi apa yang Anda rasakan jika ternyata subjek riset Anda itu meninggal karena COVID-19? Kita lagi wawancara gitu, kita lagi udah ngobrol.
ini kejadian hari ini gitu, Pak Tuar. Jadi hari ini tuh saya sedang sedih karena salah satu teman yang saya evakuasi. Jadi dia ODGJ di Pasung kira-kira 3 minggu yang lalu atau sekitar sebulan mungkin ya. Sekitar sebulan yang lalu kita evakuasi dia dari rumahnya, kemudian kita bawa dia ke Hasan Sadikin karena bukan hanya masalah kegangguan kejiwaan saja, itu juga dia punya masalah komorbid, penyakit komorbid. Nah, ini udah dalam konteks, oke, kita akan gali apa yang terjadi pada dia selama masa pandemi ini, apa sih kesulitan-kesulitannya. Dan siang tadi saya dapat kabar bahwa pasien tersebut meninggal dunia. Ini membuat saya jadi mulai reflektif gitu ya, refleksikan lagi, sebetulnya saya ini mau ngapain sih dengan riset ini gitu. Apakah saya membahayakan dia? Karena setiap kali saya turun ke lapangan, saya tuh full APD, Pak Atwar. Jadi saya menggunakan SOP keselamatan. Tidak kemudian serta-merta datang ke sana hanya bermasker, tidak. Saya pakai face shield, saya pakai full cover Hamzat gitu ya. Hamzat ini sebetulnya dibuatkan oleh teman saya, dibuat dari bahan yang tidak tembus air supaya saya tidak membuang-buang sampah sebanyak-banyaknya gitu ya. Setelah kejadian hari ini, saya juga refleksi lagi. Saya punya riset yang berkaitan dengan masalah snake bite, gigitan ular. Tapi kurang lebih 10 hari atau seminggu yang lalu, itu dokter yang satu-satunya ahli bisa ular, yang juga bertugas di IGD, Rumah Sakit Kediri, itu positif. Jadi intinya adalah, kalau kita berkaitan dengan, jangan coba-coba deh kita cari gara-gara demi riset kita. Akhirnya saya refleksi. Inilah refleksi saya. Yang katanya, benar nggak sih penelitian kualitatif itu mati suri? Saya refleksikan lagi tujuan riset saya. Saya ini neliti dia tuh buat apa? Apakah tujuan saya hanya untuk ngisi jurnal? Apakah tujuan riset saya itu ada banyak berkahnya buat orang lain? Apakah riset saya ini akan memberikan manfaat bagi kebijakan pemerintah? Gitu. Kemudian yang kedua, refleksi keselamatan. Saya full APD loh. Tapi hari ini pun saya dapat kabar teman-teman saya yang sama-sama membawa ODGJ tadi, mengevakuasi ODGJ tadi, mereka tuh staf tenaga kesehatan di Puskesmas Babakan Sari. Positif semua, Pak Atwar. Saya kan jadi pikir lagi gitu ya, jangan-jangan kami yang memberikan virus itu pada mereka. Bukan mereka yang memberi virus itu pada kita. Tapi kita nggak tahu sebetulnya saya ini free dari virus atau tidak. Padahal saya full APD. Dan teman-teman dari puskesmas pun full APD. Gitu ya. Jadi besok itu ada satu lagi yang harus saya evakuasi. Saya mulai mikir-mikir gitu. Apalagi yang kurang dari standar keselamatan yang saya lakukan untuk wawancara yang berkaitan dengan keselamatan saya dan subjek riset saya. Gitu. Jangan sampai kemudian karena saya terlalu passion dengan penelitian ini, malah akhirnya tidak memberikan kemanfaatan buat semua orang, gitu ya. Itu refleksi yang ketiga. Apa sih manfaat dari riset yang saya lakukan ini? Gitu. Apakah ada manfaatnya apa cuman hanya sekedar keuntungan buat saya sendiri? Ego saya kah? Gitu. Ini yang harus saya jawab sendiri, gitu ya. Dari pemikiran itu saya mulai menggeser riset lapangan ke sumber kedua. Oke, mungkin kita bisa lakukan FGD dengan beberapa perawat gitu yang melakukan yang mengawasi atau melakukan itu dengan salah satunya misalnya dengan korban snake bite. Oh ya, kemarin ada kasus lagi. Saya ditelepon orang, Bu, ini ada kasus snake bite tapi begini. Ya, oke, saya sudah sarankan untuk masuk ke IGD. Kemudian dicek semuanya, dicek pakai SKTM. Kebanyakan korban-korban gigitan ular itu kan dari golongan ekonomi menengah ke bawah ya, dan banyakan bawahnya gitu. Jadi saya udah minta kalau ke rumah sakit siapkan ini. Kemudian pasien ini ternyata kelihatannya bukan sekedar digigit ular berbisa. Ular berbisanya sih mungkin dia tergigit, tapi dry bite ya, jadi tidak terlalu mengancam nyawa. Yang mengancam nyawa adalah berikutnya. Dia badannya demam. Kemudian
akhirnya masuk ruang isolasi. Keluarganya nelponin saya terus dan ribut gitu. Artinya, ini kenapa saya nggak boleh nengok saudara saya? Kenapa saya nggak boleh nengok suami saya? Gimana sih kondisinya? Ini kenapa rumah sakit macam-macam? Nah, itu juga jadi pertanyaan saya kan. Sosialisasi apa yang sudah nyampe ke mereka bahwa kalau ada orang yang kena COVID itu harus begini, begini, begini. Jangan-jangan saya salah memberi saran dan sebagainya. Nah, kalau kita udah bicara soal FGD, maka FGD-nya dengan siapa ini yang harus saya lakukan? Dengan keluarga kah? Dengan korban kah? Dengan ini kalau kita bicara kasusnya, kita bisa banyak kasus, nanti kita akan bahas tentang ruang lingkupnya ya. Dengan salah satunya saluran. Kalau kita lihat unsur komunikasi kan ada saluran komunikasi. Salah satu yang juga kita bisa teliti adalah media. Apakah isi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu nyampe nggak ke komunikan, gitu. Apakah isi pesan tidak disalah persepsikan oleh media sehingga informasinya malah jadi sensasional dan tidak pada fokus yang harusnya nyampe ke masyarakat. Apakah masyarakatnya sesuai target dari si komunikator? Kalau kita bicara soal analisis isi pesan. Saya geser lagi riset lapangannya ke analisis kebijakan publik. Aturan. Apakah pemerintah ini memberikan aturan yang terkait dengan masalah kebijakan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya itu udah pas apa enggak? Ternyata kan banyak yang enggak. Ya, tapi kan kita harus pelajari lagi. Kalau dalam kasus snakebite atau ODGJ itu udah jelas banget. Kebijakan publik yang disampaikan oleh pemerintah minim sekali. Kemudian kalau kita menggeser lagi riset lapangan, saya nggak bisa jalan terus nih ke lapangan. Apalagi dengan bentuk APD yang penuh dengan sesuai standar tadi. Simpan agen. Misalnya ketua RW, jadi agen saya, gitu ya. Pak kepala desa jadi agen saya. Saya seperti jadi detektif gini, punya agen-agen gitu ya. Terus yang paling mantap kayaknya gitu, kalau kita bicara fenomenologi, mengalami sendiri. Kalau kita sakit COVID dan kita masuk ruang isolasi, kita mengalami sendiri apa yang terjadi di situ gitu loh. Jadi saya kok rada-rada tidak menyarankan dalam masa pandemi ini untuk turun ke lapangan ya gitu. Apalagi kalau kita tidak komplit APD-nya gitu. Kalau mau ke sana, maka kita akan jadi alien. Kita pakai hazmat mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan lupa cover sus, jangan lupa face shield, masker harus masker medis. Oke, ini ruang lingkup lingkungan yang bisa dibahas ketika kita bicara pandemi, perubahan iklim. Saya mau nanya, berapa banyak sih dari kita yang paham sebetulnya perubahan iklim itu apa gitu? Apakah dengan adanya pandemi ini, fungsi hutan, kerusakan hutan berkurang? Efek rumah kaca berkurang? Ya, ini banyak orang-orang yang kemudian meneliti ini dari sisi sains ya, dari sisi natural. Tapi dari sisi sosial apakah ini tidak dibahas? Oh, ini penting Pak Atwar, tapi susah kalau kita bicara kualitatif di sini karena kita bicara tentang berapa jauh sih pemahaman orang tentang perubahan iklim gitu. Apakah mereka tahu bahwa banjir itu juga bagian dari perubahan iklim atau hanya sebagai bencana saja gitu. Tadi Pak Prof Johan sudah bicara mengenai virus. Virus ini dari kelelawar. Oh iya, saya kebetulan karena saya pegiat satwa juga gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang menarik perhatian saya gitu. Tapi apakah mereka kemudian tahu bahwa rusaknya hutan itu yang membuat virus-virus ini keluar gitu ya. Kemudian kita lihat nih orang Indonesia. Indonesia tuh negara teratas yang menolak percaya bahwa perubahan iklim adalah perilaku umat manusia. Gitu ya. Kedua, Arab Saudi. Ketiga, Amerika. Kemudian Meksiko dan Australia. Ini 5 tertinggi yang tidak percaya bahwa mereka mungkin bukan tidak percaya, tapi nggak ngerti gitu masalah perubahan iklim. Ada nggak tugas pemerintah kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah? Lah antar pemerintahnya sendiri aja, antar divisinya aja koordinasi atau komunikasinya mereka aja nggak bagus, nggak sinkron. Ke bawah-bawahnya nggak nyampe, ya. Ini kita bicara waste management semasa pandemi. Apakah Anda belanja online? Kalau Anda belanja online, berapa banyak plastik yang dipakai untuk membungkus dari barang yang Anda beli?
Kemana itu plastiknya? Ditumpuk di mana? Apakah Anda melakukannya secara reduce, mengurangi fungsi itu, atau hanya recycle, atau dibuang, gitu. Nah, Indonesia kan jadi negara kedua yang paling banyak menyumbang sampah plastik di dunia ya. Udah skip aja deh. Nah, apa yang terjadi dengan tanaman dan satwa liar selama pandemi? Banyak. Tetap kita mengalami ancaman kepunahan. Ini jagoannya Pak Prof. Johan. Tapi juga saya percaya bahwa di kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh Prof. Shihab dan Bang Yen Rizal juga sudah tahu bahwa kerusakan alam akibat ketidakpahaman dari kearifan lokal juga menyebabkan banyaknya primata yang kemudian punah. Oke, saya mau kasih satu kasus dalam konteks satwa liar. Gajah. Selama pandemi dari Januari sampai Juni, 13 tuh gajah mati di Riau, 9 di Aceh. Loh, kok bisa? Harusnya kan selama pandemi kita diem-diem aja di rumah. Tapi ini kejadiannya begitu. Nah, pemahaman masyarakatnya seperti apa? Gitu. Penegakan hukumnya gimana? Ini juga salah satu hal yang harus kita teliti. Tapi kembali lagi, kita neliti ini buat apa sih tujuannya? Gitu ya. Sumber daya alam dan energi selama pandemi, apakah kita hemat energi atau tidak? Apa kita menggunakan alternatif energi? Kalau kita lihat, pemerintah kita kan masih pakai energi kotor ya, masih pakai batu bara. Hutan hujannya seperti apa, kemudian kerusakan di dalam hal terumbu karang lah, laut. Fishing practices-nya apakah overfishing, masih pakai fish bombing, fish poisoning, ini selama masa pandemi ini masih berlaku atau tidak gitu. Tapi kita nggak bisa ke lapangan karena susah juga ke sananya gitu. Ini green building kita skip aja ya. Pembangunan yang berlebihan dan perusakan bentang alam, apakah jalan tol masih dilakukan? Dan kita tahu bahwa jalan tol juga merusak bentang alam dan akhirnya nanti mengganggu ekosistem. Pelestarian Taman Nasional, ini yang kemudian, ini yang kenapa saya tunjukin cagar alam Taman Wisata Alam Kamojang, Pak Prof. Johan sangat paham barangkali ya. Saya sampai demo nih ke KLHK mengenai masalah cagar alam ini. Ekoturism, kita sudah mulai dibuka lagi loh. Pandemi belum berakhir, tapi wisata sudah dibuka. Dan ternyata yang banyak wisata adalah, tadi menurut Prof. Ahmad Shihab, masih banyak yang pada selfie gitu, cuma dijadikan ajang foto-foto, tapi belajar juga enggak. Kalau kasus yang digambar ini adalah sekelompok orang yang menemukan anak lumba-lumba dan dijadikan ajang selfie. 2 jam kemudian anak lumba-lumba ini mati. Fashion dan gaya hidup apakah berkurang di masa pandemi? Kayaknya berkurang sih, tapi berapa lama dia akan berkurang? Contohnya perdagangan kulit ular masih tinggi, perdagangan bulu masih tinggi. Saya baru dapat kabar bahwa perburuan landak sangat tinggi di Kabupaten Tasikmalaya. Bulu landak dijual di Bukalapak, harganya jauh lebih murah sekarang karena orang-orang mencari uang karena dia nggak dapat lagi banyak PHK dan akhirnya yang jadi sasaran adalah satwa. Rekayasa genetika masih terutama di bidang hibrida pertanian, tapi ini biarkan kita masih harus melanjutkan di sini nih, ini masalah komunikasi banget karena banyak orang nggak paham. Kita mencari sesuatu hal yang instan, tapi yang instan itu ternyata yang merusak alam. Polusi, apakah masih ada? Berkurang kelihatannya. Kalau kemarin saya diskusi dengan ahli mineral dari KLHK juga, ternyata polusi sempat turun, tapi kita tidak tahu berapa lama dia akan turun dan akan naik lagi pada saat kapan. Nah ini di masa pandemi yang saya khawatirkan kalau terjadi sesar Lembang. Berapa banyak sih orang yang paham tentang sesar Lembang di Bandung aja? Atau apakah kita sudah siap menghadapi sesar Lembang? Karena kita tahu bahwa sesar Lembang ternyata katanya potensi bencananya cukup tinggi. Sosialisasi tidak ada. Tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Johan mengenai kesiapan kita mengenai bencana alam sangat minim. Dan itu adalah masalah komunikasi.
Apakah masih bisa dijalankan secara etnografi? Bisa, tapi harus dengan protokol yang ketat. Jangan lupa pakai APD, jangan lupa face shield, maskernya medis, dan sebagainya. Dan jangan salah untuk membuang limbah medis yang kita pakai secara aman. Oke Pak Atwar, dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Helena Agustin, menarik sekali saya kira menjelaskan secara secara tema ke tema, dari mulai komponen, kemudian bidang-bidang riset, dan mungkin kepedulian kita terhadap riset dalam dimensi lingkungan, serta protokol-protokol yang bukan saja dituliskan, tetapi sudah dilakukan sendiri. Ini Bu Herlina Agustin ini sudah pakai facial, sudah pakai, saya boro-boro pakai ya, beli aja belum nih bos. Jadi ini menarik sekali, barangkali riset ke depan kita observasi pakai pelindung muka, pakai baju tebal dan segala macamnya. Dan yang menarik sekali dari paparan beliau adalah 3 refleksi yang menjadi kunci penjelasan. Nah, refleksi ini bagi saya teringat jurnal yang tadi sore saya baca dari Rogers dan Jiang Wood. Dia bilang, kalau nggak penting-penting banget riset itu nggak usah deh turun ke lapangan, sama persis gitu tulisannya. Bahkan kalau bisa lembaga pemberi donor hentikan aja dulu riset lapangan. Saya jadi ketar-ketir gitu untuk dengan riset-riset yang sudah disusun tahun kemarin dan sudah diumumkan, tiba-tiba hibahnya dihentikan gitu. Karena mengikuti petata petiti dari beberapa para etnografer seperti Jiang Wood, kemudian Rogers, dan Ibu Titin sendiri yang malam ini juga bicara senada tentang kualitatif, tentang riset lapangan. Kemudian juga ya usahakan lebih aman dalam riset. Ya tadi sudah disampaikan bagaimana harus begitu lengkapnya kita turun ke lapangan dengan protokol yang sudah mungkin protokolnya belum disusun, tapi setidaknya protokolnya mengikuti protokol AKB atau protokol new normal. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah mendengar paparan yang begitu banyak dari para penyaji. Di sini sudah banyak para penanya. Maaf, saya perlebar dulu. Saya cek ada sekitar, yang saya catat dulu ada 8 orang yang lebih dulu mengajukan pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ana Agustina, kemudian dari Pak Dadang Purnama, Pak Bambang Irawan, dan seterusnya. Saya ingin membacakan saja. Rata-rata pertanyaannya adalah, mohon maaf, Ibu, misalnya Bu Ana Agustina ingin menanyakan pada seluruh pembicara malam ini, kalau konteksnya demikian berarti konteks riset mediated communication, dalam riset komunikasi, kemudian penggunaan mixed method atau penggunaan topik-topik yang lain menjadi sangat terbuka untuk riset sosial. Maksudnya tidak hanya mengandalkan observasi lapangan, tetapi juga mungkin mengandalkan berbagai pendekatan. Itu mohon direspon oleh semuanya. Kemudian Pak Dadang Purnama, ini pertanyaannya pada Pak Johan Iskandar, dan Pak Dr. Yen Rijal. Dia bilang penggunaan riset berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan atau malah ke depan diperlukan sebuah paradigma penelitian sosial yang baru. Nah, gimana respon Prof. Johan dan Pak Dr. Yen Rijal? Mati di mana? Di kita bukan? Silakan Pak Yen Rizal. Bapak Atwar. Pak Atwar, dari saya dengar suaranya gitu, atau memang
Sepertinya terputus, Pak Atwar. Halo Pak Atwar. Silakan Pak Yan Rizal. Saya bisa Pak Yan Rizal. Terputus kayaknya Pak Atwar. Oke. Ya, baik. Atau mungkin Prof. Johan terlebih dahulu mungkin untuk menanggapi Prof. Johan dari beberapa pertanyaan tadi. Pak Yan Rizal juga mau nggak duluan? Ringan saya tiba-tiba lost. Oh Jadi iya, silakan. silakan Pak Johan dulu atau Pak Yan Rizal dulu atau Bu Titi dulu, siapa dulu? Saya mulai dari yang sudah lama menunggu aja. Prof. Johan, mau nggak Prof. Johan direspon pertanyaan dari Bu Ana Agustina dan Pak Dadang Purnama? Monggo, Prof. Terima kasih Pak Atwar. Saya mungkin akan menjawab dulu yang pertanyaan Pak Dadang ya. Yang Pak Dadang tadi katakan bahwa bagaimana penelitian berbasis digital itu seperti keniscayaan gitu ya, menurut Pak Dadang. Saya dalam hal ini dalam kondisi mencoba-coba penelitian itu supaya penelitian tidak berhenti. Coba dilakukan inovasi, yang saya katakan selalu inovasi. Yang pertama saat ini saya lakukan tadi ada penelitian yang harus dilakukan, wawancara, mengunjungi lokasinya, kemudian harus mencatat juga aneka ragam dari aneka ragaman hayati seperti jenis-jenis burung. Yang kedua KKN mahasiswa juga akan ke desa gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita langsung ke desa saat ini Unpad keputusannya secara formal tidak boleh. Jadi keselamatan adalah hal pertama seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Atwar ya. Jadi kesehatan lebih utama daripada mungkin penelitiannya. Nah, untuk pengalaman KKN sebagai contoh kita sudah bisa menghubungi kepala desa. Nah, kebetulan kepala desanya itu perempuan ya. Jadi Ibu Kades, kita punya cita-cita penelitian, kemudian juga sebutnya kepala kampung ya, olot kampung ya, yang kampung. Nah, secara umum kita bisa berhubungan seperti mereka kepada mereka. Bagaimana tujuan kita gitu ya akan meneliti KKN ini, mahasiswa harusnya seperti dulu mendatangi, kemudian ngobrol, menyaksikan segala macam, membuat program sama-sama dengan penduduk. Tapi dalam kondisi ini memungkinkan nggak kita berbasis digital saja gitu. Nah ternyata Ibu Kadesnya tidak menjadi masalah karena dia ada laptop, jadi dia bisa bercerita. Mau apa ceritanya gitu ya. Kemudian juga kita gabungkan mahasiswa juga sudah biasa diskusi di kelas sekarang. Saya juga ngajar di rumah saja melalui Google Meet, mungkin sudah biasa diskusi. Nah, dirancanglah bahwa bisa berdiskusi dengan kadus, dengan dengan kepala desa, ibu kepala desa. Kalau secara tidak langsung ngobrolnya dengan mereka bisa. Nah, tapi seperti tadi di awal katakan, sahih nggak, valid nggak kalau kita diskusi atau wawancara dengan penduduknya melalui digital. Nah, saya tidak mengetahui itu menjadi pertanyaan kita bersama. Nanti kesepakatan peer group dari bidang ilmu masing-masing, apakah seperti itu dikatakan boleh saja keadaan darurat atau tidak bisa seperti Pak Yan Rizal tadi. Kita kurang bisa menghayati bagaimana persepsi mereka, pengetahuan mereka, karena kita tidak langsung dekat dengan mereka gitu. Jarak jauh hanya sekedar komunikasi saja bisa. Tapi kalau dianggap datanya itu sahih atau tidak, nah ini pertanyaan gitu. Nah, yang satu lagi tentang penelitian di lapangan. Saya punya mata kuliah keanekaragaman hayati. Para mahasiswa harus meneliti ke pasar burung. Jadi para pedagang burung memperdagangkan burung apa saja sih saat ini. Lalu mereka bisa mengelompokkan apakah ada burung mahal, burung murah, burung lokal, burung impor, ya.
kemudian juga bagaimana dapat stok burung itu dari desa dikirim melalui pengepul, ya, bandar desa masuk ke dia. Nah itu dalam kondisi tadi katakan belum ada pandemi COVID-19, tidak masalah. Tapi sekarang gimana itu? Nah, daripada tidak dapat data, ternyata mahasiswa, tadinya dari mahasiswa inisiatifnya, menggunakan HP, ada program khusus yang ternyata para pedagang juga sekarang mengadaptasikan diri lebih duluan dari penelitinya. Apa mengadaptasikan diri? Mereka berdagangnya tidak tatap muka. Mereka berkomunikasi dengan para pembelinya, itu bisa di luar Jawa, bisa di Jawa sendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur. Komunikasi lewat HP, ada program khusus yang bisa untuk memperdagangkan burung. Nah, mereka dicarilah beberapa orang itu yang dianggap kompeten untuk wawancara bagaimana tentang kondisi perdagangan itu. Nah, itu menggunakan digital, saya katakan tadi. Nah, pertanyaan tersebut, data seperti itu sudah dianggap sahih atau tidak? Ya, datanya diperoleh, tapi tentang kesahihannya itu harus ada kesepakatan, harus ada diakui secara nasional ataupun bahkan internasional kan kalau mau dipublikasikan hasilnya. Itu yang menanggapi Pak Dadang ya. Jadi berbasis digital saya coba-coba saja itu ya dilakukan, ternyata dalam hal komunikasi lumayan bisa dilaksanakan. Cuman nanti ke depannya apakah seperti itu dianggap sesuai atau tidak. Nah, ini masih pertanyaan saya katakan di awal tadi kan. Nah, metode campuran memang kalau metode penelitian kan selalu menggunakan campuran yang disebut mix method ya, ataupun disebut kualitatif saja. Kan ada disebut wawancara, give interview ya. Kemudian ada observasi non partisipan, ada partisipan observation tadi, observasi yang partisipasi yang kata Pak Rizal. Nah, itu memang dalam komunikasi, penelitian komunikasi saya kira penggunaan itu semua digunakan. Jadi apakah data kita sahih secara kualitatif? Kan ada omongan beberapa informan. Tidak bisa 1-2 informan, tapi banyak informan. Itu menjadi cross-check, validasi data. Mengamati kita sendiri dengan omongan orang, itu menjadi validasi data kualitatif. Ya. Jadi memang kalau tadi yang nanyakan metode campuran memungkinkan, ya biasanya sekarang ada bisa kualitatif saja penelitian itu, ada kuantitatif saja, atau mix method mencampurkan duanya, tergantung tujuan penelitian. Saya menanggapi Pak Rizal, ya. Tapi saya menarik dari omongan Bu Titin tadi ya, memang benar juga pertanyaannya menggelitik juga gitu. Apa masih dalam kondisi sekarang begitu ya, apa kita memang perlu melakukan riset ini gitu? Apakah lebih banyak manfaatnya atau justru resikonya gitu yang lebih banyak gitu? Nah, ini juga menjadi hal penting ya untuk kita cermati bersama gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kembali kepada kita semua ya, apakah ini memang perlu atau tidak gitu. Tapi yang jelas standar-standar keselamatan tentu perlu dipertimbangkan secara baik gitu kan. Nah, cuman dengan kondisi riset kita yang sekarang, pertanyaannya kemudian ketika kita ini kan berada dalam posisi yang dikatakan masih belum pada tahapan stabil, masih dalam tahapan transisi. Gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, seperti saran Bu Titi tadi, kan kita menggunakan APD yang lengkap dan sebagainya, gitu kan. Validitas data mungkin atau kedekatan kita ya dengan narasumber dengan subjek justru menjadi sesuatu yang baru pula gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah kemudian subjek kita ini sudah memahami dalam kondisi ini sehingga kemudian bisa bersifat alamiah kembali gitu ya dengan situasi yang ada. Nah, ini juga masih belum terbiasa dalam posisi yang seperti itu. Yang jelas dalam kondisi ini saya menarik dari Bu Ana tadi. Nah, apakah kemudian kita memerlukan paradigma riset sosial baru? Ya, kalau saya bukan menyebutnya paradigma sosial baru, ya bisa saja begitu. Tapi yang jelas ingin mengatakan bahwa dalam posisi yang kita sekarang yang tidak dalam posisi yang seperti yang dulu gitu,
maka kebenaran riset yang sekarang mungkin ya perlu kesepakatan kembali gitu. Kebenaran hasil riset dalam kondisi sekarang seperti apa yang mau kita buat indikator-indikatornya gitu, atau tolak ukurnya gitu. Nah, sehingga tadi yang kita perjuangkan tadi ya, kesepakatan keilmuan kemudian gitu untuk mengatakan bahwa ketika saya melakukan riset secara etnografi, tetapi saya terhambat untuk datang ke sebuah lokasi secara penuh gitu. Nah, kemudian menunjukkan data seperti ini gitu. Nah, kebenarannya seperti apa? Kayak bisa kita akui gitu. Nah, ketika kita bisa sepakat terhadap ini, ya silakan saja gitu. Karena ini sifatnya kan ilmu pengetahuan yang kebenarannya juga bersifat relatif gitu. Nah, pemanfaatan teknologi gitu ya. Saya sepakat bahwa memang kedepannya akan seperti itu. Nah, cuman persoalannya kita kan belum terbiasa pada wilayah itu gitu. Karena itu ya ada juga sebagian dari periset-periset etnografi ya, terutama yang klasik itu masih tetap bertahan gitu bahwa ya, yang dikatakan kebenaran real itulah ketika Anda berada di situ memahami secara full dengan penuh berbaur dengan mereka. Nah, itulah sebetulnya kebenaran yang bisa diambil di wilayah itu gitu. Namun kondisi yang sekarang kan tidak mungkin seperti dilakukan gitu. Nah, kita belum sampai pada tahapan kalau saya lihat ya hal yang jadi masih mencari-cari nih format baru gitu. Nah, mungkin para guru besar termasuk Prof. Johan nanti bisa memberikan sumbangsi ya termasuk Prof. Syihab gitu. Seperti apa sebenarnya kebenaran riset sosial baru ini yang kemudian bisa kita jadikan panduan bersama lah gitu. Bahwa situasi riset sosial pun berada pada situasi new normal, sehingga kebenaran itu juga ada seperti itu. Gitu. Memang sekarang banyak dikembangkan metode-metode baru seperti kita kenal etnografi, gitu, etnografi virtual dan sebagainya gitu. Nah, cuman dengan karakteristik masyarakat kita seperti sekarang, saya pikir masih memerlukan ya kedalaman subjek riset itu pada subjek itu sendiri gitu. Nah, pemanfaatan teknologi bisa memang menjembatani itu, tetapi pada kasus-kasus riset tertentu, seperti komunitas Baduy misalnya, atau Baduy dalam, ya, atau seperti saya misalnya di daerah Semendo yang di pegunungan, yang masuk, apalagi pada daerah KAT, ya, komunitas adat terpencil, itu pemanfaatan teknologi agak sulit ya untuk mengatakan bahwa itulah fenomena yang sebetulnya, yang sebenarnya gitu, yang ada di situ gitu. Nah, karena itulah mix ya dalam arti kata penggunaan seluruh perangkat yang ada itu sangat dimungkinkan ya, dan itulah yang kita harus lakukan sekarang gitu. Nah, cuman kemudian perlu mungkin kita bersepakat bahwa kebenaran-kebenaran yang kita peroleh dari hasil riset ini akan sedikit berbeda ya, atau mungkin berkembang ya dari kebenaran-kebenaran yang kita kenal pada pola-pola riset yang sebelumnya gitu. Nah, ini mungkin jadi paham bahasan dan diskusi kita bersama. Di sini juga ada Bu Lili ya, Bu Siti Karinah, guru saya juga gitu ya. Mungkin beliau nanti juga bisa memberikan perspektif lain ya tentang hal-hal seperti ini. Itu mungkin gambaran umum saja mungkin Pak. Ya, secara umum ya saya dari Pak Sari, Pak Tuar. Silakan Pak Tuar. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Syihab komentarnya. Halo Prof. Syihab. Maaf, lagi ngebalesin. Oh enggak, Prof. Silakan Prof. Ya. Responnya. Ya, saya tetap riset ini kan tidak perlu berhenti ya. Seperti kita pahami, mungkin kita ini kan dalam konteks penelitian yang sifatnya kualitatif, observasi penuh gitu kan, partisipan memang rasanya sulit gitu kan. Nah kan sebetulnya dalam konteks penelitian komunikasi lingkungan ya sedikit geser paradigma atau sedikit geser balik lagi ke zaman dulu juga. Ini hasil diskusi dengan teman-teman ya, Pak Bu, Pak ini ya nggak ada masalah gitu. Memang kalau kalau ngontot di etnografi ya rasanya susah juga ya itu. Kalau kita ini, padahal kan ilmu sosial kita ini nggak ada, kalau bahasa saya sih Pak ya, bisa masalah mau positivistik, landasan filsafatnya, mau rasionalistik, mau fenomenologi, enggak kan gitu. Nah tinggal kan tadi sepakat sebagai dari Bu Agustin ya, Bu Herlina Agustin, ya untuk apa dulu riset ini gitu kan?
bahasa Sunda mun teu penting-penting amat mah ulah lah gitu. Artinya ngapain juga gitu kan. Kalau memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya apa. Jadi ada bahasa saya berapi-api tentang Bali, kebetulan aja Pak Prof. Johan ya udah kadung cinta gitu sama masyarakat adat itu. Ini Bali ini jadi rusak gara-gara kebijakan Perda membuka wisata budaya gitu. Jadi semua lembur, semua kampung diterabas aja gitu. Padahal diskusi kami ya dengan para ya bukan pencinta atau penggiat lah, saya juga masih banyak belajar ya gitu. Rasanya sih buat orang-orang serius seperti Prof. Johan, Mangga gitu kan. Jadi kalau untuk yang cuma foto-foto nanti kita arahkan ke kampung mana gitu kan. Nah ini itu. Kemudian juga sekarang sudah ada perubahan soal ber-KB. Nah, ini kan perlu juga dipikirkan nih ke depannya gitu. Jadi kita jangan terlalu fanatik pada satu landasan filsafat lah gitu. Saya selalu memberikan optimis ya ke mahasiswa, nggak ada mati, ilmu sosial itu nggak pernah mati. Yang bilang mati kan ekonomi sudah mati, ilmu sosial sangat lentur ya dengan berbagai landasan ilmiahnya ya, seperti waktu kuliah dengan almarhum Prof. Santoso Hamijoyo, ilmu komunikasi kan katanya itu ilmu bahasa Pak Hamijoyo nih, ilmu karang-karangan saja. Jadi landasan ilmiahnya kan antropologi, sosiologi, psikologi. Ini zaman kita kuliah dengan Prof. Onong waktu itu, beliau pembimbing saya, ini apa-apaan Pak Sihab? Communication. Kita belum bicara webinar seperti ini. Saya ada istilah itu diketawain sama teman-teman. Communication kira-kira komputer sama komunikasi Pak bakal nyambung. Ngarang-ngarang aja. Saya coba buat istilah, saya tulis aja communication. Yang keluar dalam grup band apa tuh? Californication lagunya ada itu. Awal almarhum Pak Prof. Onong tuh tertawa, apa nih communication? Ya kira-kira bakal nyambung yang sekarang sedang kita obrolkan ini gitu. Jadi enggak juga turun ya menurut saya derajat ilmu kita ya, yang tadinya dari paham kualitatif banget, terus kita bergeser ke zamannya kemarin-kemarin lah gitu. Saya tetap tidak berpikiran mati ya penelitian sosial ini. Justru ini saatnya kita melakukan inovasi gitu. Saatnya lah kita melakukan inovasi. Kalau perlu nanti ada seminar lagi Pak Tuan untuk merancang etnografi yang kekinian ini gitu kan. Yang milenial ini bukan berarti kita nggak pakai pada masa Prof. Yudhistira, Prof. Kusnaka, ya Pak Johan, Iskandar. Sana itu kita sebetulnya kan penelitian ini kesepakatan aja. Gitu menurut saya. Ini bahasa Prof. Bubu, Prof. Alo ya, saya kutip tadi. Saya kesepakatan aja kok ini. Jangan terus kita, justru ilmu itu akan mati ketika kita fanatik pada satu landasan ya gitu. Saya waktu itu ya, pengalaman saya kan, saya kuliah S3 di IPB. Mungkin Pak Atwar ngerti lah di IPB bagaimana. Bagaimana neliti Baduy dipaksa kudu kuantitatif. Akhirnya, saya daripada beres-beres ya, ikut aja promotor dulu ya. Sambil saya, tadi obsesi saya tetap, ini kudu etnografi. Maka lahir buku Saatnya Baduy Bicara itu dibantuin sama suaminya Bidan Ros gitu. Itu sambil itu kan, jadi penelitian yang dibimbing para promotor kita ikutin, penelitian ini kita jalan gitu. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Jadi itu dibandingkan sama Prof. Yudhis dengan tulisan yang pertama tentang mana diterjemah oleh Prof. Yudhis. Ini pasti hampir sama ini katanya itu etnografinya. Enggak Pak, saya masih banyak belajar gitu. Jadi saya tetap balik komentar saya bahwa riset sosial ini nggak boleh berhenti. Kita geserlah sedikit. Justru
kita akan mati ketika kita terlalu fanatik pada satu landasan kebenaran tadi. Kan kebenaran ada 4 kan ya. Ada kebenaran sensual, ya, kebenaran etik ya, logik ya gitu. Sampai hal-hal yang sifatnya transendental gitu kan. Ada empiri sensual ya, empiri etik, empiri logik, empiri transendental. Nah, ini kita tinggal mau pakai yang mana gitu. Ilmu sosial kan ilmu yang paling cair menurut saya. Pakemnya, makanya kan ada yang kalau orang-orang, kenapa katanya orang-orang sosial nggak ada yang dapat Nobel, karena katanya nggak ada yang pasti. Gitu. Nah, ini sedikit kan yang dapat Nobel dalam ya, karena kan tadi mungkin lebih banyak dari ilmunya Pak Johan Iskandar gitu kan. Prof. Johan Iskandar yang dapat Nobel loh. Karena kan memang objeknya itu. Jadi saya lebih menyikapi kondisi COVID ini tadi memang kita utamakan protokol kesehatan kita. Kita tinjau kembali riset kita nih, justru dengan kondisi ini kita akan lebih banyak melahirkan inovasi gitu. Bukan menabrak aturan ya, artinya kita ya geser sedikit lah ke paradigma yang biasa, yang kita anggap itu paling benar, ya kita geser. Kan ada paradigma kebenaran itu kan tadi bisa ke positivis dulu lah sekarang, dengan menggunakan alat-alat canggih tadi itu. Itu saya mungkin komentar saya, Pak Akbar. Terima kasih. Punten. Ya. Terima kasih Prof. Bu Herlina Agustin. Oke, Ringkas saja ya, Bos. Ini pertanyaan banyak sekali. Kayaknya kalau gitu gini aja, Pak. Kalau kita mau lanjut riset, saran saya adalah siapkan saja prosedur kesehatannya. Jangan jangan abai pada masalah virus ini, karena kalau kita ke lapangan khawatir kita yang menularkan pada mereka gitu, dan ya kita nggak tahu kalau nanti ternyata di antara mungkin bisa nih kayak Prof Shihab ke Banten, mungkin Banten aman gitu, tapi setelah kita datang ternyata ada yang sakit, kan kasihan gitu. Jadi prosedur aja disiapkan gitu barangkali Pak Tuan. Dan satu lagi, kalau kita bicara soal riset komunikasi itu bisa di semua bidang, seperti Prof Johan kalau bicara tentang burung itu kan bicara burungnya ya. Kalau saya akan bicara mengenai perilaku orang terhadap burungnya gitu. Jadi kayak bahasanya aneh ya gitu ya. Jadi bagaimana mereka menganggap satwa liar gitu. Kemudian dijadikan bagian dari ekonomi mereka dan mereka mengabaikan konservasi itu. Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Herlina. Baiklah, saya lanjutkan. Ini pertanyaannya sebagian besar minta komentar dari para pembicara semuanya. Dari bos saya ini, Pak Muhammad Sulhan, ternyata ada di sini nih. Halo Prof Sulhan. Wah, kayaknya udah live. Tidak lah, siap menyimak. Ada ya. Apa kabar, Bos? Siap. Assalamualaikum. Diam menyimak ini Pak Ketum ya. Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam. Mangga. Aduh, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada sohib saya dari Jogja, ini dua-duanya dari Jogja, Pak Edwi Sosiawan dan Ibu Rumieni, kemudian Ibu Indra Wardana dan Pak Kurniawan Rio. Ini pertanyaannya hampir mirip-mirip, mungkin dari rekan-rekan semua para pembicara. Tapi yang Pak Sulan yang tanyakan nih soal teknologi itu bisa menggantikan gitu. Ketika masyarakat bergeser dari rural ke urban, teknologi bisa memberikan data secanggih mungkin penelitian klasik atau penelitian observasi yang partisipasi, walaupun teknologi tidak partisipasi atau non partisipasi. Ini mohon komentar dari para pembicara. Kemudian untuk Pak Edwi Sosiawan, malam Pak Edwi dari Jogja, mudah-mudahan masih nongkrong. Kemudian Ibu Rumieni dan Ibu Ira, ini tiga-tiganya mirip, mempertanyakan kalau memang sulit kita menabrak aturan soal social distancing, kemudian penelitiannya berbasis teknologi, dan kemudian juga kita menggunakan
riset yang imersinya rendah begitu ya, seperti dikeluhkan oleh Ibu Rumiani. Kalau wawancara ternyata wawancara by Zoom, itu kayak nggak gimana gitu. Betul begitu ya Bu Rumiani ya? Masih ada nggak Bu Rumiani ya? Nggak gimana gitu, wawancaranya kayak apa gitu. Hanya ya seperti ini aja, kita bertatap-tatap begitu, bahkan mengamati orang satu persatu. Nah, apakah ini bisa divalidasi nggak datanya gitu? Apakah hasilnya akan seoptimal ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan riset yang klasikal, yang imersinya boleh dikatakan hampir mendekati realitas yang sebenarnya? Itu mohon komentar dari para pembicara. Saya mulai dari yang paling bawah aja dulu, Ibu Herlina dulu, baru Pak Syihab, nanti kemudian Pak Yenrija, dan terakhir Prof. Johan, supaya adil gitu perputarannya. Silakan Bu Herlina. Baik, Langsung ngomong lagi ya, Bos. Terima kasih. Kalau menurut saya sih teknologi nggak bisa menggantikan hubungan personal ya, karena ya kayak webinar gini deh. Ini akan berbeda rasanya kalau kita ada di dalam sebuah ruangan yang secara langsung gitu. Kita bisa lihat bagaimana reaksi perilaku dia gitu. Contoh yang paling gampang gini deh. Saya datang ke tempat evakuasi pakai APD lengkap. Kita mau mencari informasi dulu nih tentang kasus. Jadi ada satu keluarga di Tanjung Sari, nggak jauh padahal ya, di Tanjung Sari gitu, nggak jauh dari rumah Pak Atwar maksudnya gitu. Itu ada satu keluarga yang 4 orang di dalam anggota keluarga itu dia ODGJ. Lalu saya datang, ibunya, 2 anaknya kena, dan saya curiga mulai bapaknya juga kayaknya ODGJ deh, gitu. Ada gangguan juga karena lihat kondisinya agak aneh. Nah, kita datang ke situ kan full APD ya. Yang kemudian si pasien subjek riset ini nggak enak juga bilangnya subjek riset. Jadi dia merasa bahwa ketika saya datang tuh udah kayak alien gitu, pakai baju kok aneh banget gitu, masker, jadi dia nggak bisa lihat muka saya gitu, dan kondisi seperti ini nggak bagus banget untuk ketemu. Akhirnya yang tadi saya bilang, kita nyimpen agen, Pak RW yang jadi agen kita gitu. Tapi kan bisanya hanya lewat telepon. Saya nggak bisa lihat reaksi perilaku orang yang sedang kita amati gitu. Jadi memang teknologi tidak bisa menggantikan itu. Apakah bisa diverifikasi? Bisa, hanya tidak maksimal. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Herlina. Prof. Syihab, silakan Prof. Halo, ya Pak. Ya, silakan Prof. Ya, memang idealnya penelitian sosial ini kan nggak ada jarak Pak ya, gitu ya. Maksudnya dalam konteks nggak terlalu banyak alat-alat lah ya, gitu tadi. Kalau bahasa Bu Agustin itu ya, teknologi lah, memang saya sependapat itu ya, tidak bisa, tidak tergantikan. Meskipun ini balik lagi sih Pak ya. Tadi saya sih lebih ini meninjau ulang tadi tujuan penelitian kita ini gitu, dan kemanfaatannya itu gitu. Jadi saya semua tidak ada yang keliru lah pendapat dari para narasumber, tinggal sebetulnya kita meninjau balik lagi aja dulu, jangan istilah Ibu Herlina tadi ulah maksakan lah gitu. Ya, kalau enggak, jangan terlalu memaksakan ke penelitian itu. Toh kalau hasilnya juga nggak dapat apa-apa juga buat apa gitu. Apalagi banyak prosedur yang kita tabrak ya, prosedur riset yang kita tabrak. Jadi malah nanti penelitiannya banci ya gitu. Saya lebih ini mungkin ya tadi Pak, kudu ada webinar kedua ini dalam konteks tadi ya. Untuk membicarakan tadi ya irisan-irisan ya gitu, riset-riset masa lalu, toh kita ingat penelitian-penelitian masa lalu yang gitu, padahal kan landasan ilmu kita juga gitu kan, komunikasi diambil dari ini dari itu. Nah ini
positifis saat itu kuat ya. Mungkin bukan berarti tradisi cyber ini ya kan kita ada kan di dalam beberapa buku ada teori komunikasi yang berbasis cybernetik ya. Mungkin itu yang bisa kita kembangkan gitu saat ini gitu kan, menggunakan tradisi itu. Agak geser aja sedikit gitu. Toh tradisi kritis, tradisi fenomenal itu kan sebetulnya kita mengambilnya saja gitu kan. Awalnya kan tidak ini gitu kan. Seperti kita ngomongin semiotik, kadang di depan orang-orang sastra kadang diketawain juga ya orang-orang bahasa ya gitu. Sepertinya kita mengambil semuanya gitu dalam ilmu komunikasi ini. KBG dirau gitu kan, tradisi semua dipakai, padahal ini tinggal kita, maksud saya begini, ilmu biarkan berkembang ya dengan tradisi yang kita, kalau memang ya senang di tradisi ini, kembangkan itu. Kalau memang untuk mazhab ini, kalau istilah Pak Atwar kan mazhab ya, perspektif ini kita tekuni ya, kalau mau itu terus ya nggak apa-apa gitu. Kalau ini kita bergeser sedikit. Itu saja mungkin Pak Atwar ya dari saya. Terima kasih Prof. Dari Pak Prof. Johan dan Pak Yan Rijal, silakan. Monggo Pak Yan Rijal direspon. Ya, baik, terima kasih Prof. Shihab ya. Ya, memang Prof. Shihab ya, uniknya ilmu komunikasi kan itu juga ya. Kalau Prof. Dedi ngomong dulu, ilmu komunikasi itu ilmu yang cair katanya, bisa kemana-mana katanya gitu. Saya juga waktu awal meriset tentang masyarakat Sumende gitu, dan kemudian munculkan gagasan tentang etnoekologi komunikasi atau ngambil topik komunikasi lingkungan, itu juga kebingungan juga awalnya Prof gitu. Ini mau bicara antropologi apa bicara ekologi gitu, atau bicara apa gitu kan. Itu Pak Atornya ngomong, Anda jangan terlalu tergoda sama antropologi, gitu. Ntar komunikasi jadi hilang. Akhirnya saya kembali ke jalan yang lurus, Bro. Ya, tetapi memang disitulah mungkin bagi saya sih kelebihan ya dari ilmu komunikasi yang membuat kita kemudian bisa lebih adaptif ya dengan berbagai perubahan-perubahan ya, dan juga fenomena-fenomena yang bisa dilakukan objek riset. Nah, memang kemudian ketika tantangannya seperti ini menjadi persoalan gitu kan. Ya, tapi kita harus, ya kata Prof tadi, kita harus optimis gitu kan. Tinggal kemudian nanti mungkin mencari formula-formula yang baru yang kemudian bisa disepakati bahwa inilah kemudian kebenaran-kebenaran yang kemudian bisa kita sepakati sebagai kebenaran bersama gitu. Nah, ketika itu sudah sampai pada wilayah itu, ya saya pikir itulah new normal dalam kondisi riset kualitatif pada tataran baru ini gitu. Nah, pada kondisi sekarang kan kita tidak bisa lepas ya bahwa komunikasi itu kekuatannya kan kepada interaksi antar manusia gitu. Jadi kita bisa memahami interaksi manusia itu tidak hanya bisa dari verbal saja gitu, tapi justru non verbalnya yang paling kuat gitu. Nah, dalam kondisi yang sekarang misalnya kita webinar ini kan non verbal kan sangat terbatas sekali gitu. Saya tidak bisa tahu nih Prof. Shihab ini lagi senyum atau gimana sih senyumnya, saya nggak tahu gitu. Nah, tapi kan inilah realitasnya gitu yang harus kita lakukan gitu. Makanya perpaduan teknologi bisa dilakukan gitu. Tinggal sekarang mungkin seperti apa sih kebenaran-kebenaran yang bisa kita lakukan. Ya kita jalan terus aja gitu, tetap gitu kan. Ini adalah bagian dari ikhtiar ya untuk mencari formula-formula yang baru yang kemudian nanti akan menjadi sebuah perdebatan lagi gitu. Apakah seperti ini atau seperti ini, dan berkembanglah ilmu ini gitu kan. Saya pikir itu Prof. Shihab ya, Prof. Johan dan Pak Atwar ya, Bu Titin dan rekan-rekan sekalian. Pada dasarnya kita bicara tentang bagaimana masyarakat yang berubah dan kemudian ilmu pengetahuan yang juga berubah, dan secara metodologis juga mengalami penyesuaian pada situasi yang lebih baik. Itu mungkin Pak Atwar ya, secara umum saja mungkin saya tanggapi ya, tapi yang jelas ini suatu diskusi yang menarik ya, banyak hal yang kemudian menjadi tanda tanya setelah ini, yang bagi saya sih menjadi sebuah kegelisahan baru ya, apa yang harus dilakukan setelah ini. Terima kasih banyak Pak Atwar. Terima kasih. Sebagai terakhir, Prof. Johan, monggo Iya, respon. terima kasih
ini ada apa namanya pertanyaan atau komentar yang susah ya. Tapi saya akan coba juga menjawabnya, meresponnya. Dari tadi juga Profesor Shihab sudah merespon, kemudian Ibu Dr. Helina, Dr. Yan Rijal juga udah mencoba merespon ya. Saya juga berupaya untuk meresponnya. Jadi untuk beberapa kasus mungkin teknologi membantu, tapi tidak sepenuhnya gitu ya. Contohnya konkretnya ginilah. Saya itu ingin mengetahui bagaimana sih keadaan sekarang di Gunung Halimun, gitu ya, Gunung Halimun yang jauh di Banten, di Sukabumi Selatan ya, Cisolok, naik gunungnya juga. Kalau perjalanan itu mungkin 2 hari lah masuk hutannya segala tuh. Sekarang kan dipindah juga desanya ke dalam gitu. Nah dengan teknologi ngobrol seperti ini kan jadi bisa nih. Beberapa menit aja ditunggu-tunggu si Abah Asep sana. Wah datang ngobrol gimana nih keadaan di sana, bagaimana pandangan mereka terhadap kondisi di kota gitu. Ada pandangan-pandangannya dikemukakan. Nah dalam hal tertentu teknologi bisa membantu, tapi tidak sepenuhnya gitu. Contohnya apa tidak sepenuhnya? Saya pernah penelitian dengan orang Punan Benaluy di Kalimantan Utara, berbatasan dengan negeri jiran Malaysia. Penelitian tentang pemanfaatan rotan, pengetahuan mereka tentang rotan. Ya. Nah, saya menggunakan kualitatif, ya, tidak kuantitatif seperti yang tadi pengalaman Prof. Shihab itu memang mazhabnya ya, IPB kadang-kadang sosiologisnya itu kuantitatif ya. Saya juga kadang-kadang suka mengalami kesulitan untuk tes statistik, analisis segala macam. Nah, saya mencoba bercerita tentang wawancara. Ini teknik tertentu, teknik-teknik yang tadi katakan wawancara non-partisipan. Bagaimana sih mengambil rotan itu? Ya, macam-macamnya ada apa saja menurut bahasa lokal mereka, dan pemanfaatannya macam-macam rotan, tergantung jenisnya gitu. Lengkap ceritanya gitu ya, dari obrolan saya. Tapi saya juga untuk tadi ada pertanyaan juga untuk kesahihan informasi itu ada teknik lain, yaitu participant observation. Jadi tidak pasif mengobservasi, tidak wawancara, ikut serta dengan mereka. Kebetulan Pak, besok kami akan mengambil rotan ke hutan. Bapak mau ikut? Wah, kesempatan. Participant observation gitu kan. Nah, ternyata besoknya itu ada keluarga dengan anaknya itu. Oh, ternyata cerita yang diceritakan di awal itu hanya garis besarnya. Jadi mereka tuh ceritanya ada mungkin ya detail-detail lah, mereka tidak tahu juga, peneliti saya kasih informasi. Tapi begitu detail, bagaimana menyiapkan dia perahu tempel. Perahu tempel, karena untuk menuju itu biasa menggunakan sungai ya, ke suatu lokasi itu. Nah, udah menyiapkan bagaimana ada isinya segala itu perahu tempel. Kemudian dia menyiapkan juga goloknya udah tajam belum? Ada ngasah dulu, bahasa Sunda yang ngasah, mempertajam golok ya, bagaimana dengan asahan gitu ya. Lalu mereka pergi ke perahu itu, lalu udah jalan, nyampe berarti 7. Nah, saya tanyakan, mengapa jalannya ke arah sini? Wah, Bapak tidak tahu. Rotan itu punya kekhasan. Tidak bisa ada rotan di hutan sekunder yang sudah terbuka. Hutannya harus tertutup. Ya kita harus jalan. Bapak mau ikut nggak jalan? Oke, jalan lagi. Nah, ketemu di perjalanan itu. Ini udah cocok lah kita ngambil rotan di sini katanya. Kata saya tuh, mengapa ini ada pohon, ada tandanya cakra gitu, kali cakra di pohon itu. Oh, ini tandanya komunitas kami gitu, kalau udah tanda itu tidak boleh ngambil di situ, udah mengklaim ini udah penguasaan orang lain. Kalau milik itu bukan milik, ini penguasaan. Jadi kalau milik mah kan punya negara gitu, tapi kami di hutan mengelana gitu. Ini udah ada penguasaan. Harus pindah lagi ke daerah lebih dalam lagi gitu ya, ke dalam lagi juga. Terus baru ketemu ini lokasi yang kami klaim bahwa ngambil rotan itu di sini. Bagaimana cara ngambil rotan? Ternyata tidak segampang, tidak seumum diceritakan dari wawancara. Ada yang harus naik juga karena begitu ditarik-tarik tali rotannya itu ya, melilitkan pohon rotan itu. Ada nyangkut gitu di cabang pohon. Jadi dibantu juga yang lainnya harus naik pohon. Jadi seperti ini rasanya tidak akan dapat dengan teknologi hanya wawancara melalui tadi disebut HP ataupun mungkin Google Meet segala macam. Pasti produk ceritanya yang umum.
ya. Tapi kalau kita participant observation, berburu ke hutan, ikutan mereka berhari-hari, gitu. Itu lengkap itu. Cerita mereka tetap kerja mengambil rotan itu sampai diolah menjadi bahan kerajinan, dianyam segala macam, lengkap. Nah, untuk seperti ini teknologi tidak bisa menggantikan. Gitu. Tapi kalau kita kepergian menjangkau mereka, canggih itu. Ya harusnya kita perjalanan itu dari Bandung perlu ke Surabaya ke Kalimantan Timur dulu, ya kemudian baru menuju Kalimantan Utara. Kalimantan Utara masih menggunakan perahu tempel ya. Perahu tempel semalaman menuju ke desanya itu, melalui sungai terus gitu. Baru nyampe ke desanya. Desanya juga tadi kata Bu Helena, kita harus berdekat dulu dengan mereka. Saya bukan jadi peneliti, tapi diteliti oleh mereka. Bapak ini siapa, dari mana, mengapa ke sini, jauh-jauh selama. Wah, itu segala macam ditanya oleh mereka. Dan mereka itu mungkin masyarakat tidak masyarakat seperti di luar kita ya. Segala macam diminta gitu. Saya ada teropong, Pak boleh pinjam, saya mau lihat keluar, mau lihat teropong. Ini penggunaannya apa? Bapak juga punya toolstel, boleh nggak saya pakai? Jadi egaliter gitu ya. Nah, sudah hubungan dekat, nah barulah kita mau tanya apa. Jadi orang-orang udah pada tahu, oh si Bapak ini dari Bandung, ingin mengkaji tentang rotan. Kita menjadi ditanya-tanya, nanti tidak apa-apa, mereka sedang sekolah gitu, itu dari Bandungnya ditugaskan dari kantor. Jadi saya sependapat tadi ada teknologi membantu, tapi tidak sepenuhnya. Tapi dalam kondisi yang daripada tidak, mungkin ke lapangan, ya dapat juga data. Kalau bagaimana validasi yang data kita kumpulkan, ya kita ada laporan, ada jurnal terdahulu, kemudian ada informasi juga wawancaranya, walaupun jarak jauh juga tidak satu orang. Jadi ada cross check di sana, ada informasi yang dianggap mana sahih. Tapi kalau memang bisa ke lapangan, doing be native, jadi orang seperti orang lokal, kita bisa jalan-jalan dengan mereka gitu. Jadi mereka makan apa gitu ya. Sampai saya pernah kesulitan makan. Mereka tuh hampir tiap hari nyuguhinnya tuh super mie. Aduh, kalau saya melihat super mie itu pagi-pagi itu ingin muntah. Karena itulah yang tersedia. Kemudian ada kasus tertentu mereka dapat ternak hewan buruan ya. Hewan buruan, saya dengan teman ada yang tidak mengkonsumsi itu, pantangan ya, secara agama gitu. Ada yang lain ini, tapi tidak tahu mereka harus gimana. Masaknya dalam satu katel gitu, tapi pisahkan bahwa ini daging yang boleh Bapak makan, ini tidak boleh Bapak makan, tapi masaknya bareng, sama aja kan campur. Jadi pengalaman-pengalaman itu tidak mungkin dapat di dalam tadi dengan teknologi jarak jauh tadi, dengan menggunakan sebagai contoh wawancara melalui HP ataupun mungkin Zoom ya, Google Meet segala macam. Itu yang bisa saya tanggapi. Ya. Oke, terima kasih Prof. Johan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, peserta webinar malam ini, saya kira banyak hal yang masih ditanyakan oleh para hadirin, tetapi karena waktu yang sudah larut, kelihatannya kita sudah lelah, saya pantau satu persatu begitu. Tapi saya kira kita tetap semangat dengan apa yang dalam webinar ini, terbukti dari beberapa pertanyaan, tapi kami tidak bisa meluluskan semuanya, karena bagaimanapun kita punya keterbatasan dalam pertemuan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dari Jawa Timur nih saya lihat ada Pak Ido Priyana Hadi, selamat malam Pak Ido. Kemudian dari Sumbar ada Pak Ringo, ada Bu Epawani Lubis, ada Ibu Epni. Saya tidak bisa manggil satu persatu, hanya yang kenal saja. Bu Lili, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin menyajikan ingin menyampaikan satu caption saja. Bukan disebut rumusan, tapi mungkin kesepakatan kita bersama soal bagaimana riset di masa pasca pandemi atau mungkin di masa pandemi juga yang bisa menjadi bahan renungan sebagai prinsipal atau decision principle dalam menyikapi riset kualitatif atau riset etnografi pada umumnya atau riset lapangan pada umumnya. Yang pertama, katanya secara umum penelitian lapangan dengan subjek manusia itu kemungkinan tidak mungkin dilakukan di bawah banyak praktik jarak sosial. Artinya imersinya nggak dapat. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Johan. Bagaimana narik rotan dan segala macam itu tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa dipantau lewat teknologi. Kemudian
prinsip yang kedua adalah para peneliti harus mematuhi langkah-langkah jarak sosial setempat dan harus mengambil tindakan lebih lanjut yang tersirat baik dalam standar lokal maupun standar internasional. Ini kita harus memahami secara penuh. Kemudian tadi juga banyak pertanyaan bahwa metode itu harus dikalibrasi dengan hati-hati yang sesuai dengan norma-norma kesehatan masyarakat setempat, dan para peneliti harus sadar dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan praktik-praktik yang berlangsung di masyarakat. Dan yang terakhir yang mungkin bisa jadi bahan prinsipal kita adalah peneliti itu bagaimanapun harus menghormati keputusan yang ditetapkan oleh komunitas yang diamati tentang apa yang boleh dan tentang apa yang tidak boleh. Saya kira mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih kepada para pembicara dan para hadirin sekalian. Dan untuk penutup, saya serahkan kepada tuan rumah, Pak Yan Rijal atau Ibu Anissa yang akan menutup. Saya persilakan karena hanya berperan sebagai pemantik dan penutup ada di tangan host atau panitia dari UIN Raden Patah. Monggo Pak Yan Rijal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mari kita beri aplaus untuk seluruh pemateri dan pemantik. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan banyak pengetahuan dan juga sharing pengalamannya. Dengan berakhirnya pemateri menyampaikan materi yang telah disampaikan dan ditutup oleh pemantik, maka acara kita pada malam hari ini telah berakhir. Marilah bersama-sama, ya Pak Yan. Pak Yan. Mic-nya Pak Yan Rijal, mic-nya, mikrofonnya. Saya sampaikan dulu sedikit ya, terima kasih dulu ya kepada seluruh narasumber ya dan seluruh peserta, dan mohon maaf juga ini izin dari Pak Dekan, tadi dia sudah sampaikan bahwa ini ada acara keluarga katanya. Pak Dekan kami kan. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Pak Dekan Tikom juga terima kasih. Ya. Ada acara keluarga juga. Dan kami sampaikan sekali lagi ya terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ya ini menjadi hal yang tentunya ini jadi hal yang positif ya, dan kita tunggu juga gagasan-gagasan penting berikutnya untuk pengangan lebih lanjut. Mungkin Prof. Shihab nanti akan menginisiasinya gitu kan, ya, atau dari rekan-rekan yang lain. Ya banyak hal ya yang tidak akan pernah tuntas, tapi kita terus berusaha. Sekali lagi kami atas nama FISIP UIN Raden Patah ya dari Palembang, dan juga bersama dengan Unpad ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ini kalau banyak kekurangan-kekurangannya. Amin. Dan saya kembalikan lagi ini kepada moderator Bu Anissa untuk menutupnya secara resmi. Silakan. Baik, Anissa. terima kasih Pak Yan Rijal. Marilah Bapak Ibu semuanya kita akhiri webinar kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselancar di dunia maya hingga waktu malam hari. Salam hormat dari saya, mohon izin undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu di lain webinar. Hatur nuhun kanggo Pak Dekan FISIP, Pak Dekan Unpad, Bapak Ibu pemateri, pemantik, sareng para peserta anu partisipasi ngasukseskan webinar wengi euy. Ini Pak saya berusaha ini buat ngomong Sunda. Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampurasun. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sertifikat Pak Yan Rijal. Nanti sertifikat akan dikirim ke email Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Maaf. Pak Ido, Bu Rini Darmastuti, selamat malam. Wah, ternyata ada ya. Bu Susi Yunarti. Udah habis. Kita ketemu nanti di lain. Nuhun Celili, terima kasih Celili. Terima kasih banyak juga Lili, Prof. Johan, terima kasih. Izin live ya. Terima kasih. Baik Bu Titin, terima kasih Bu Titin. Sama-sama Pak Yan Rijal, terima kasih. Sama-sama. Sehat Fatma. Pak Yan Rijal, terima kasih banyak Pak Yan Rijal. Salam hormat. Hatur nuhun. Siap, Pak Yoki. Mari, selamat istirahat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.